Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa support traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 451, Pelacakan Semua Mata, subscribe Penatua. Lin Feng, aku pikir kamu harus berhenti juga, kata Tian Fan dengan jijik. Lin Feng hanya 200 meter darinya. Pada saat itu, dahi Lin Feng ditutupi dengan keringat, dan wajahnya benar-benar pucat. Dia berjuang. Tidak mungkin. Lin Feng menggertakkan giginya dan berteriak dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan melepaskan kekuatan kecerahan yang bahkan lebih. Dia memadatkan kekuatan keterampilan surgawi 8x9 dalam dantiannya, lalu melintas lagi dan mendarat di langkah ke-21.000. Namun, itu belum berakhir, dia melintas lagi dan terbang melewati Tian Fan. Tian Fan tercengang ketika Lin Feng mendarat di langkah ke-23.000. Boom boom. Kekuatan luar biasa turun dari puncak gunung dan menyerbu ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Energi berubah menjadi binatang buas panik. Lin Feng menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, otot-ototnya berkedut, tetapi dia tidak menyerah. Tangan ilusi tampak seberat gunung. Lampu melintas di sekitar Lin Feng. Auranya yang saling menjadi lebih menyilaukan, dan berubah menjadi biru kehijauan. Lin Feng memiliki sensasi aneh, seolah-olah tidak ada tekanan lagi, seolah-olah energi murni dari alam membelai kulitnya, memimpin jalan. Semua orang benar-benar heran karena Lin Feng melintas lagi. Ekspresi Tian Fan berubah tak percaya. Lin Feng mendarat di langkah ke-24.000, dan kemudian pada tanggal 25.000. Sepertinya dia berjalan di tanah yang datar, rasanya tidak sulit sama sekali. Dia bahkan bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Dia mendarat pada tanggal 26.000, kemudian tanggal 27.000. Tian Fan telah menetapkan rekor yang tidak pernah rusak dalam 50.000 tahun, tapi bagaimana dengan Lin Feng? Dia telah melampaui Tian Fan, sudah 5.000 langkah. Tian Fan tercengang, cemburu, dan iri. Dia ingin membunuh Lin Feng di tempat, tetapi dia tahu dia tidak bisa membiarkan emosi mengacaukan dirinya, dia harus tetap tenang. Jika dia kehilangan fokus, dia akan dikejutkan oleh kekuatan bumi dan langit dan kalah. Haha, kamu ingin mempermalukan Lin Feng, dan sekarang apa? Yan diterbang kembali dan tiba tidak jauh dari Tian Fan. Wajahnya benar-benar terdistorsi karena energi yang menakutkan, tapi dia masih menatap Tian Fan dengan mengejek. Namun, dia tidak punya waktu untuk berdiri di sana dengan mantap sebelum dia dihujani oleh energi mengerikan dari bumi dan langit lagi. Lin Feng melihat Yan tersingkir, tetapi dia juga telah membuat rekor baru, dia bisa bangga pada dirinya sendiri. Si Mayan belum berhasil melakukan lebih dari 20.000 langkah. Yan punya. Hanya ada 3 orang di gunung, Huang Nu, Tian Fan dan Lin Feng. Semua orang menatap Lin Feng, meskipun tidak ada yang melihat Tian Fan lagi. Tian Fan berjuang, tetapi pada saat itu, sepertinya sangat mudah bagi Lin Feng. Dia sekarang berdiri di tangga ke-28.000. Pada saat yang sama, kerumunan mendengar pekikan darah yang melengkung. Itu Tian Fan. Tian Fan tidak tahan lagi. Kekuatan alam menabraknya dan dia terpesona. Matanya merah, dia tidak bisa percaya. Dia, Kaisar Muda Tian Fan, kalah melawan Lin Feng, seorang kultivator yang datang dari tempat kecil yang kecil dan tidak memiliki latar belakang, betapa memalukannya. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana aku bisa kehilangan? Tian Fan menabrak tanah, kawah 100 meter muncul di sekitarnya. Dia menatap kosong pada Lin Feng. Rambutnya berantakan, dan wajahnya tertutup debu dan pasir. Tian Fan, kembali ke Gatsland, bergabung bersama dengan tubuh utama kamu, dan kemudian pergi dan bertarung melawan Lin Feng. Tian Fan mendengar suara kuat dan perkasa ayahnya di kepalanya, dan tampak bertekad lagi. Dia melihat tangannya dan ki yang tidak stabil, tetapi tersenyum percaya diri. Aku akan kembali untuk bergabung bersama dengan tubuh utama aku. Hehe, Lin Feng, kamu seorang pembudidaya kecil mungil. Aku akan membiarkan kamu bermimpi untuk saat ini, kamu hanyalah pria kecil yang mabuk oleh kesuksesan. Tetapi ketika aku kembali, atau ketika kamu datang ke Gatsland, aku akan menunjukkan kepada kamu betapa kuatnya aku sebenarnya. Mengepalkan tinjunya. Setelah ia merangkak keluar dari kawah raksasa, 3 pembudidaya dinasti Kaisar Langit membantunya dan mendukungnya dengan lengan. Mereka tampak bingung, melirik Lin Feng di puncak gunung dan kemudian pada Kaisar Muda mereka lagi. Dia tampak sengsara. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka masih mengagumi Tian Fan, dia luar biasa. Selain itu, Tian Fan tidak tampak putus asa atau tertekan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak geli dan menatap Lin Feng dengan mengejek. Ayo kembali ke Gatsland. Aku akan menyatu bersama dengan tubuh asli aku, kata Tian Fan kepada 3 kaisar ketuhanan. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Kaisar muda mereka akhirnya akan bergabung bersama dengan tubuh aslinya. Lin Feng, Yan Di, Si Mayan, tidak peduli siapa yang bisa bersaing dengannya. Tian Fan akan bisa membunuh mereka seperti anjing.
Tian Fan dan beberapa pembudidaya pergi dengan cepat. Banyak orang bingung ketika mereka pergi. Mereka tidak bisa percaya bahwa Tian Fan telah menetapkan rekor yang tidak pernah rusak dalam 50.000 tahun, dan bahwa Lin Feng segera melakukan yang lebih baik lagi. Setelah itu, orang banyak berhenti menonton Tian Fan, dan kembali ke Lin Feng. Orang tua dan Baiki juga menonton dengan kesadaran salah mereka. Sulit bagi mereka untuk tetap tenang. Baiki menatap Lin Feng, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa menghancurkan Lin Feng seperti semut atau tidak. Yan Hui, Yan Zhan dan yang lainnya semua menatap Lin Feng. Dia terus memecahkan rekor baru. 28.000, 29.000, 30.000. Kita semua kalah, hehe, kata Yan Hui, tersenyum masam. Mata mereka semua berbinar saat mereka melihat Lin Feng. Memiliki seseorang seperti itu menjadi pilar evolusi langit dinasti suci akan menjadi luar biasa. Wajah Bai Funuk memucat. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Lin Feng berdiri pada langkah ke-30.000, dia akan memecahkan rekor yang belum rusak dalam 100.000 tahun. Bai Funu mencubit pipinya sendiri untuk melihat apakah dia benar-benar terjaga. Itu menyakitkan, dan dia menyadari dia tidak bermimpi. Pemimpin pemerintahan dewa dan tuan muda pemerintahan dewa semuanya mengawasi. Mereka tidak bisa mempercayainya. Di istana dinasti Kaisar Langit, seorang pria parubaya mengenakan jubah emas dengan pola naga dan mahkota emas. Di depannya ada gambar animasi yang menggambarkan Lin Feng. Setelah waktu yang lama, pria parubaya itu tampak serius. Dia berbalik ke tiga lelaki tua berjubah ungu dengan pola naga di belakangnya, dan memerintahkan, berisi dia. Ya, yang mulia, kata tiga pria tua berjubah ungu, dengan hormat menundukkan kepala. Ki dari lapisan Kaisar Ilahi ke-6 bergulung di gelombang di sekitar mereka, sedingin es. Di cabang utama dinasti suci Celestial Evolution, seorang pria cantik dan menawan dalam pakaian ungu dan seorang pria parubaya dalam pakaian hitam menggunakan kesadaran salah mereka untuk menonton Lin Feng. Pria berjubah ungu tersenyum, yang berjas hitam tertegun. Yan Duan, dia harapan dari dua cabang kita, kata pria berpakaian ungu. Dia tampak bahagia dan takjub. Dia tidak mengira Lin Feng akan bisa melakukan hal yang luar biasa. Itu adalah kejutan besar. Pada saat yang sama, ia akan menjadi argumen sempurna untuk bernegosiasi dengan pemimpin cabang evolusi. Bab 452, Prestasi Mengejutkan Dunia. Subscribe Penatua. Yan Zun, apakah kamu yakin dia tidak akan mengkhianati kita? Kata yang berbaju hitam, memecah kesunyian yang canggung. Dia menatap Yan Zun dengan dingin. Mengkhianati, menurut kamu siapa yang akan mengkhianati kita di masa depan? Yan Zun mengerutkan kening. Yan Duan tampak bingung. Yan Duan, kamu tidak mengerti, tidak peduli berapa banyak dua cabang kami mencoba untuk bersaing, kami sama, kita semua adalah evolusi surgawi. Apakah keinginanmu agar evolusi surgawi diserap oleh kelompok lain suatu hari nanti? Tanya Yan Zun ketika dia melihat bahwa Yan Duan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menghela nafas, merasa seolah-olah 100 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Yan Duan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia tampak bingung. Dia memandang Lin Feng, menimbang pro dan kontra. Setelah waktu yang lama, Yan Duan mengangkat kepalanya dan menatap Yan Zun. Aku menerima. Mari kita bawa dia untuk kompetisi 3 partai. Jika dia bekerja dengan baik dan menang, kita bisa menggabungkan kedua cabang bersama lagi. Jika dia gagal, maka Yan Di dan Yan Chang tidak dapat terus bersaing. Petik 2. Kamu. Bagaimana itu mungkin? Kamu juga, kata Yan Zun, gemetaran dari kepala ke kaki karena marah. Namun, Yan Duan mengabaikannya dan pergi. Yan Zun berdiri di sana, bingung. Dia menatap Lin Feng, mereka hanya bisa menyerahkannya kepadanya. Tapi memenangkan kompetisi 3 partai hampir mustahil. Seberapa kuat Tian Fan setelah menyatukan kembali dengan tubuh aslinya? Dan seberapa kuat Sima Yan? Dia sangat misterius. Dan Yan Ransue, yang tak terlihat, dan Dong Fang Tianxia, Fu Surong, Long Yan, pewaris ibu kota naga dinasti suci. Seberapa kuat Lin Feng dibandingkan dengan semua orang? Selain itu, selain mereka, ada Bai Qi, Liang Duan, Yan Didel. Bagaimana Lin Feng menang? Meskipun Yan Zun memiliki kepercayaan pada Lin Feng dan telah melihat betapa gagah dan gagahnya Lin Feng di benua 9 awan, dia tidak berpikir Lin Feng bisa memenangkan kompetisi 3 partai. Yan Zun terus menonton Lin Feng. Di luar paviliun Long Yun ada ribuan orang. Mereka semua adalah pembudidaya kuat yang berada di puncak hierarki dalam kelompok masing-masing. Banyak dari mereka adalah kaisar setengah Tuhan, dan ada beberapa kaisar roh kudus juga. Mereka semua datang ke gunung untuk menyaksikan pria berpakaian hitam memanjat. Dia sudah memecahkan rekor, dan sekarang berdiri di tangga ke-30.000. 6.000 langkah lagi dan dia akan mencapai ujung tangga. Bagaimana jika dia berhasil melakukannya? Apakah dia akan melanjutkan? Banyak orang menonton dengan diam, tidak ada yang mengatakan apa-apa, suasananya khusyuk. Mereka menonton sesuatu yang luar biasa. Sima Yan dan Yan Di berdiri bersama, menonton Lin Feng. Mereka berharap Lin Feng akan mencapai ujung tangga,
Langkah ke-36.000, sesuatu yang tidak ada yang berhasil dilakukan selama 100.000 tahun. Lin Feng berhenti pada saat itu. Lampu menyilaukan di sekitarnya telah menghilang. Aura Cian Salehnya terus berkedip. Otot-ototnya terasa mati rasa. Lin Feng mencoba mengecilkan aura salehnya sedikit karena tanpa itu, energi bumi dan langit semakin menyakitinya, dan semakin dekat dia merasa mati, semakin dekat dia merasa untuk sukses. Lin Feng sangat bersemangat. Dia memiliki kesan dia akan menerobos. Mempertaruhkan hidupnya membuatnya bersemangat. Kinya yang murni kacau dalam sistem peredaran darahnya, mencari tempat untuk masuk ke dalam tubuhnya di mana itu tidak akan hancur. Hidup dan mati Lin Feng Dao sudah tingkat 9. Lin Feng menunggu. Dia ingin menerobos, dan tidak bertindak tanpa berpikir. Dia tetap tenang dan merasakan kematian batinnya Qi. Kematian Qi terasa seperti pisau menikamnya di berbagai tempat di tubuhnya. Itu seperti sistem peredaran darahnya berada di ambang meledak. Wajah Lin Feng semakin pucat. Namun, dia tetap tidak bergerak seperti gunung. Pada saat itu, beberapa orang di kaki gunung mulai berbisik, bertanya-tanya apakah Lin Feng akan dapat melanjutkan atau tidak. Huang Nu bisa merasakan bahwa Lin Feng hendak menerobos. Meskipun dia tidak memiliki benih kaisar yang saleh, dia masih memiliki koneksi ke sana karena dia masih memiliki Qi sepi khususnya di tubuhnya, dan juga memiliki koneksi yang mendalam dengan Lin Feng, terutama setelah bersatu entah dan menjadi satu. Huang Nu berdiri di langkah ke-16.000, tapi dia masih bisa melihat Lin Feng. Karena dia memutuskan untuk menyerah. Dia tidak ingin mengganggunya sehingga dia mengingat Qi-nya dan kembali ke kaki gunung. Ketika dia terbang, banyak orang memperhatikannya ketika dia mendarat di sebelah Yandi dan berkata, dia akan menerobos. Apa? Dia akan menerobos? Yandi terpana. Dia tidak bisa mempercayainya, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius Huang Nu, dia mengerti. Binatang buas, kata si Mayan, menghela napas dengan kagum. Pada saat yang sama, dia juga terlihat bangga, karena dia akan segera menerobos dirinya sendiri. Diam, semuanya, teriak Yandi dengan marah. Tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka semua tahu Yandi memiliki latar belakang yang kuat dan tidak ada yang mau menjadi musuh dengan evolusi suci langit. Darah Lin Feng bergerak, dia memiliki kesan hatinya akan meledak. Tapi dia tidak takut, rasanya seolah-olah gelombang energi bergulir di tubuhnya. Kekuatan luar biasa mengelilinginya. Qi-nya yang murni melonjak. Lin Feng mengepalkan tangannya, Qi murninya menjadi semakin kuat. Dia menerobos ke lapisan Kaisar Gadli kedua. Dia bukan kaisar yang saleh lagi, seperti yang dikatakan Chu Lianying. Dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli kedua. Yandi dan Huang Nu memandang Lin Feng, bersemangat. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Jantungnya masih berdetak kencang, tetapi setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan merasa santai. Dia melintas lagi dan mendarat di langkah ke-31.000. Melihat, cepat, dia bergerak lagi. Petik 2. Dia memecahkan rekor lain. Melihat. Banyak orang kagum. 33.000. Lihat, teriak seorang pria dengan suara serak. Melihat, 34.000. 2.000 lebih dan dia akan mencapai akhir. Petik 2. Ya Tuhan, melihat, dia berada di langkah ke-35.000. Tuan muda dari klan besar di pemerintahan dewa tercengang. Semua orang terdiam, orang hampir tidak bisa mendengar orang bernapas. Semua orang tercengang. Apakah Lin Feng akan melakukan sesuatu yang belum dilakukan dalam 100.000 tahun? Lin Feng fokus, dan tidak bertindak sembarangan. Dia tidak bisa mengambil risiko apapun. Dia agak gugup juga, apa yang akan terjadi jika dia berdiri di langkah ke-36.000. Lin Feng berpikir dengan hati-hati dan kemudian dia melintas tidak ada yang menghentikannya, tidak ada kekuatan, dan ia mendarat di tangga ke-36.000. Ketika Lin Feng mendarat di langkah ke-36.000, kerumunan meledak gempar. Lin Feng baru saja mencapai sesuatu yang tidak ada yang berhasil dilakukan dalam 100.000 tahun. Kuharap aku bisa melahirkan anaknya, teriak seorang wanita tampan. Lin Feng, kamu idola aku. Tolong jadilah guruku. Petik 2. Lin Feng, tolong adopsi aku. Orang-orang berteriak di sekitar, begitu keras sehingga suara mereka bergema di mana-mana di pemerintahan dewa. Lin Feng mengabaikan mereka. Dia melihat ke depannya, tetapi tangga berhenti di sana. Sekarang Lin Feng melakukan sesuatu yang orang tidak bisa percaya. Dia melesat keluar dari tangga dan terus mendaki. Lin Feng mengangkat lengan kirinya dan batu besar muncul dari cincinnya. Dia melepaskan Qi murni, memecahnya menjadi beberapa bagian dan memperpanjang tangga sebelumnya. Sekarang memiliki 36.010 langkah. Tidak hanya Lin Feng memecahkan rekor, tetapi ia juga menulis halaman baru dalam sejarah. Dia melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Tian di Kaisar Surgawi dan yang lainnya. Ini mengejutkan dunia. Lin Feng telah melampaui Tian di Kaisar Surgawi dan yang lainnya. Dia terus menciptakan langkah-langkah baru. Lin Feng terus mengeluarkan batu-batu besar, dan menciptakan 10.000 langkah baru. Penerbangan tangga sekarang memiliki 46.000 langkah. Mulai saat ini,
generasi muda akan mencoba untuk mendaki 46.000 langkah, bukan 36.000. Lin Feng mencoba melanjutkan, tetapi dipaksa pergi oleh energi gunung. Dia belum mencapai tengah gunung, tetapi dia telah membuat rekor baru. Di masa depan, orang akan mencoba memecahkan rekornya, bukan yang lama. Nama Lin Feng akan diingat di seluruh benua dewa. Beberapa hari kemudian, semua orang akan mendengar tentang dia, di mana saja di benua ini. Di bagian timur benua para dewa, di Istana Kegelapan, seseorang memberitahu Mr. Time tentang seorang pembudidaya legendaris bernama Lin Feng. Dia tersenyum, bocah laki-laki itu sedang menulis halaman baru dalam sejarah. Mungkin dia akan menjadi penguasa benua dewa. Petik 2. Diaula Demon, Maradeva menggaruk jenggotnya, benar-benar heran. Mungkin itu seseorang yang memiliki nama yang sama. Pemimpin yang saleh dari daerah supranatural dan Tuan Savage juga benar-benar heran. Kamu pikir itu Lin Feng kita? Tanya pemimpin ilahi. Dia bersemangat. Jika itu adalah Lin Feng mereka, maka mendukungnya akan menjadi hal terbaik yang pernah dilakukannya dalam hidup. Petik 2. Mungkin, kata pria tua itu, tapi dia berharap Lin Feng yang menyelamatkannya. Setelah Lin Feng, Huo pergi juga, kan? Sage Huo mungkin ingin membunuh Lin Feng. Petik 2. Gadis malang. Semua ini karena hubungan yang buruk. Petik 2. Bab 453, Subscribe Penatua. Suatu hari telah berlalu sejak Lin Feng mengguncang seluruh dunia. Orang-orang di mana-mana di pemerintahan dewa senang berbicara tentang Lin Feng dan tangga baru. Suasananya meriah di cakupan Gunung Celestial Evolution. Lin Feng kembali ke Celestial Evolution Holy Dynasty, dan semua murid keluar untuk menyambutnya dan bertanya kepadanya tentang kultivasi. Lin Feng sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli kedua, setelah semua bahkan di cabang utama dari dinasti suci Celestial Evolution, dia sekarang cukup kuat untuk menjadi seorang tetua. Mayoritas murid yang meminta nasihat dari Lin Feng adalah Kaisar Suci tingkat rendah dan tingkat tinggi. Kaisar Roh Kudus sudah cukup kuat, tapi Lin Feng sudah menjadi legenda. Tapi ada daftar di pemerintahan dewa, dan nama Lin Feng tidak ada di sana. Orang-orang tidak mengerti mengapa. Daftar itu dikeluarkan oleh pemerintah dewa dan berisi nama-nama orang yang diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tiga pihak. Sima Yan, Bai Qi, Chu Lianying, Chu Lianfeng, dan Zhao Yangchang semuanya ada dalam daftar. Bahkan Yin Jiu dan utusan ke-6 kuil Yin spiritual ada di dalamnya. Dan Nu, dan Qing Yang, dan Qing Chang juga ada di sana. Dan Qing Yang adalah utusan ke-6 dari kuil Elixir, dan Qing Chang adalah yang kelima. Orang-orang itu diundang oleh pemerintah dewa untuk berpartisipasi, itu adalah kehormatan yang luar biasa. Awalnya, Gan Cheng juga ada dalam daftar, tetapi dia menolak. Dia tidak peduli tentang acara itu karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Godsland. Daftar undangan yang dikeluarkan oleh Godsland bahkan lebih luar biasa. Tian Fan, Kaisar Muda Dinasti Kaisar Langit, dan Long Yan, satu-satunya pewaris dinasti suci Ibu Kota Naga, seorang kultivator lapisan Kaisar keempat yang saleh. Daftar yang dikeluarkan oleh Evolusi Langit Dinasti Suci berisi Yandi dan Yan Chang, pewaris cabang surgawi dan cabang evolusi. Orang-orang itu semuanya terkenal. Di atas daftar itu, ada orang-orang seperti Yan Ransue, yang ditemukan oleh semua orang di benua-benua dewa menyihir dan sangat indah. Dikatakan bahwa dia bukan dari tiga dinasti, tetapi gurunya adalah seorang pertapa misterius yang pernah bertarung melawan Tian di Kaisar Surgawi di masa lalu dan hanya kalah dalam satu serangan. Semua pria di Godsland bermimpi untuk bersama Yan Ransue. Selain dia, akan ada juga Dong Fang Tianxia dan Fu Surong, tetapi yang tak terlihat yang dulu menempati urutan kedua dalam daftar dewa tidak ada di sana, jadi dia tidak akan mewakili Pulau Dewata. Daftar pemerintahan dewa dan negeri dewa dikeluarkan begitu banyak orang memperhatikannya. Masih ada banyak waktu sebelum kompetisi tiga partai, dan berbagai pihak belum pernah mengeluarkan daftar begitu awal. Pemerintah dewa dan negeri dewa telah mengeluarkan daftar mereka, menarik banyak orang, tetapi tidak ada yang peduli dengan daftar yang dikeluarkan oleh kota dewa. Setiap kali selama kompetisi, tanpa kecuali, mereka selalu tersingkir terlebih dahulu, dan mereka biasanya menderita kekalahan telak. Kompetisi lebih tentang Godsland dan pemerintah dewa. Di halaman cabang dinasti suci Celestial Evolution, Yandi dengan marah memegang daftar dan bersumpah sementara Lin Feng memandang. Bagaimana mungkin, pemimpin pemerintahan dewa adalah orang bodoh? Mengapa nama kamu tidak tercantum dalam daftar? Teriak Yandi dengan marah. Sangat tidak adil. Kanan, mengapa nama kamu tidak ada dalam daftar? Seru seorang murid di sebelah Yandi, mengepalkan tinjunya. Mereka berdua geram. Lin Feng hanya memandang mereka dan tersenyum. Huang Nu ada di sana juga, menyortir beberapa pakaian untuk Lin Feng. Dia telah dihina karena pakaiannya di pavilion Long Yun, jadi dia membutuhkan beberapa pakaian bagus dan Huang Nu membuatnya untuknya. Dengan begitu, dia tidak bosan. Yandi melihat pakaian yang dia buat untuk Lin Feng. Meskipun dia seorang putri, dia juga sangat pandai membuat pakaian. Yandi juga menginginkan wanita seperti itu.
Lin Feng memilih jubah dan mengenakannya. Itu tidak menarik, gelap gulita. Itu masih cocok dengan Lin Feng dengan sangat baik. Lin Feng juga memakai ikat pinggang yang telah dibuat Huang Nu untuknya. Di atasnya ada batu giok kekuningan dengan tulisan Lin Feng. Itu membuatnya tampak kuat dan perkasa. Dia terlihat seperti orang yang berbeda. Jubah hitamnya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Lin Feng ingat Meng Qing telah membuatnya mengganti pakaiannya saat itu, dan dia sudah lupa tentang hal itu dan tidak pernah mengubahnya lagi. Dia tidak terlalu peduli dengan fashion. Sekarang dia bersama Huang Nu, dia harus mengurus dirinya sendiri. Hehe, kamu terlihat tampan dan pintar, kata Yandi, membelai janggutnya. Huang Nu menatapnya dengan marah. Yandi tersipu dan tertawa. Yandi masih tidak bisa percaya bahwa Lin Feng dengan seorang putri sungguhan, putri dari dinasti Huang besar. Lin Feng, kamu benar-benar tidak peduli dengan daftar itu? Tanya Yandi. Tidak peduli apa yang dipikirkan Lin Feng, Yandi marah pada pemerintah dewa karena tidak mengundang Lin Feng. Jika Yan Hui tidak menghentikannya, Yandi akan pergi ke pemerintah dewa untuk mengeluh. Lin Feng telah menulis halaman baru dalam sejarah dunia, dan pemerintah dewa mengabaikannya. Lin Feng menatap Yandi, membayangkan bagaimana perasaan Huang Nu dan Yandi. Meskipun Huang Nu tidak mengatakan apa-apa, dia tahu dia marah, karena itu tidak adil. Tapi sebenarnya, Lin Feng benar-benar tidak peduli, dan dia tidak membawanya ke hati. Bajingan tua, aku tidak memanjat gunung berharap pemerintah dewa akan mengakui aku. Aku melakukannya sebagai tantangan pribadi. Aku tidak peduli tentang mereka. Aku juga tidak tahu pemimpin pemerintahan dewa. Mengenai kompetisi tiga pihak, aku akan berpartisipasi apapun yang terjadi. Tetapi aku tidak akan mewakili pemerintahan dewa. Aku juga tidak akan mewakili Gatsland. Aku akan mewakili kota dewa, kata Lin Feng dengan dingin. Yandi terkejut, dia mengira Lin Feng akan mewakili Gatsland, bukan Gats City. Kenapa? Tanyanya, dia tidak mengerti keputusan Lin Feng. Benar, Paman, mengapa? Kota dewa sangat kecil. Setiap kali, mereka kalah di kompetisi, kata murid di belakang Yandi. Yandi sebenarnya merekrutnya sebagai murid. Namanya adalah Chen Guang, dan dia memiliki kekuatan di puncak lapisan Kaisar Roh ke-9, dia cukup berbakat. Lin Feng menatap Chen Guang. Dia tidak bisa tidak memikirkan murid-muridnya sendiri, Ye Chen dan Fu Chen. Ye Chen mungkin masih ditiantai di benua 9 awan, dan Fu Chen mungkin masih di wilayah supranatural. Seberapa kuat dia menjadi? Lin Feng adalah guru yang buruk. Dia tidak mengajarkan sesuatu yang berguna untuk murid-muridnya. Mereka hanya berlatih sendiri. Lin Feng, kamu harus mewakili Gatsland, kata Yandi. Chen Guang mengangguk. Hehe, bahkan jika kota dewa lemah, kamu percaya padaku, kan? Aku suka sendirian, aku tidak suka berada dalam kelompok besar. Gatsland dan Government Guards sudah memilih begitu banyak orang, jadi aku bisa mewakili Gats City. Bahkan jika aku pergi ke Gatsland, mereka tidak harus memperhatikan aku. Selain itu, aku menghabiskan lebih banyak waktu di kota dewa. Meskipun Kaisar Tian yang saleh dan yang lainnya membuli aku juga memiliki beberapa kenangan indah dari sana. Bayangkan jika aku menang, maka aku akan benar-benar menjadi terkenal. Seluruh dunia akan mengingat seseorang selamanya jika mereka memenangkan kompetisi sebagai perwakilan dari kota dewa, tetapi tidak harus jika mereka berasal dari tanah dewata atau pemerintah dewa, karena mereka menang sepanjang waktu, kata Lin Feng. Yandi tidak benar-benar berpikir begitu, tetapi ia harus menghormati keputusan Lin Feng. Lin Feng keras kepala. Yandi sangat bersemangat pada saat yang sama, seberapa jauh Lin Feng akan pergi selama kompetisi. Masalahnya adalah bahwa mereka juga akan menjadi lawan selama kompetisi. Bocah kecil, jika kita harus bertarung, aku akan tanpa ampun. Bab 454, Subscribe Penatua. Lin Feng, ayo pergi dan minum. Lin Feng dan Yan berjalan di jalan utama. Itu benar-benar lebar, 100 meter. Ratusan orang bisa berkumpul di jalan utama. Itu juga tempat yang sangat ramai, penuh dengan aktivitas. Ada gerai penjual di kedua sisi jalan. Ada juga banyak rumah lelang. Banyak dari mereka milik klan Chu. Tentu saja, ada juga rumah lelang yang lebih kecil. Di mana Lin Feng telah menjadi pengecualian, itu besar dan hanya orang-orang terkenal yang pergi ke sana. Lin Feng agak khawatir tentang Chu Lianfeng. Bagaimana keadaannya? Apakah dia banyak bertarung melawan Chu Lianying? Tentu saja, itu adalah bisnis Chu Clan, bukan Lin Feng. Lin Feng tidak bisa berbuat banyak. Selama tidak ada yang bersekongkol melawan Chu Lianfeng, dia akan menunjukkan seberapa kuat dan kompeten dia sebenarnya. Lin Feng memberitahu Yan tentang Chu Lianfeng. Yan tertegun. Kamu juga merekrut tuan muda klan Chu. Yan sudah terkejut bahwa Lin Feng datang dengan tuba dan kaisar saleh lainnya. Kaisar yang saleh adalah pembudidaya yang mulia, mereka tidak biasa. Oleh karena itu, ketika evolusi langit dinasti suci telah melihat Lin Feng dan beberapa kaisar ilahi, mereka tercengang, tetapi Yan bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa Lin Feng juga telah merekrut tuan muda klan Chu. Itu mengesankan.
Lin Feng juga memberitahunya tentang situasi Chu Lianfeng. Jika Yan Di memberitahu Yan Hui tentang dia, mungkin Celestial Evolution Holy Dynasty akan terlibat dalam urusan Chu Clan. Yan Di memutuskan untuk memberitahu Yan Hui ketika kembali. Dia akan memintanya melakukan sesuatu tentang klan Chu. Mungkin klan Chu bisa bergabung dengan dinasti suci Celestial Evolution. Itu adalah kesempatan yang baik, dan Yan Di tidak bisa melewatkannya. Yan Di dan Lin Feng terus berjalan dan berbicara. Semua orang di jalan mengenali Lin Feng, dan tidak ada yang berani menghalangi jalannya. Mereka semua berjalan pergi dan berbisik ketika mereka melihatnya. Beberapa orang menatapnya dengan kagum. Apakah kamu melihat itu? Pria tampan dengan pakaian hitam di sana adalah Lin Feng yang legendaris. Petik 2. Sangat, itu Lin Feng. Dia tampak sangat muda. Petik 2. Kultivator yang kuat dapat terlihat sangat muda bahkan jika mereka sangat tua. Mungkin dia sudah puluhan tahun. Siapa tahu? Ya memang, kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Bagaimana mungkin seorang pria muda memperpanjang penerbangan tangga yang dibangun Tian di Kaisar Langit? Petik 2. Dia idola aku. Aku berharap suatu hari nanti, aku akan menjadi sekuat dia, kata seorang pria muda, mengepalkan tinjunya. Dia tampak bertekad dan matanya bersinar. Meskipun dia hanya seorang kultivator dari lapisan Zunqi, dia yakin bahwa ratusan tahun kemudian, dia berhasil menjadi seorang kaisar yang saleh. Lin Feng mendengar orang-orang di sekitar dan dia memperhatikan pemuda itu. Pemuda itu adalah seorang kultivator lapisan Zunqi. Lin Feng tercengang. Di Suiyue, pembudidaya tersebut dianggap legendaris. Kultivasi bukan tentang kecepatan, itu bukan sesuatu yang kamu dapatkan dari satu hari ke hari lainnya. Ini proses yang panjang. Semoga beruntung, kata Lin Feng, tersenyum pada pemuda itu. Yan Di dan dia melanjutkan. Pria muda itu dengan kosong menatap Lin Feng. Dia tidak bisa mempercayainya. Idolanya baru saja berbicara dengannya. Selain itu, dia telah memberinya nasihat. Luar biasa. Orang-orang di sekitar pemuda itu iri, mereka berharap Lin Feng telah berbicara dengan mereka, juga. Lin Feng baru saja mengucapkan beberapa kata sederhana tetapi bagi pria muda itu, sangat berarti, dia baru saja mengubah hidup seseorang. Lin Feng tidak tahu bahwa suatu hari, seseorang akan hampir melampaui dia, dan justru pemuda itu, Su Han. Lin Feng, di sana, bangunan tertinggi adalah restoran yang menjadi milik pemerintah dewa. Banyak orang dari pemerintahan dewa, negeri dewa, dan kota dewa pergi ke sana. Mari kita pergi ke sana untuk minum-minum, kita belum minum bersama untuk waktu yang lama, kata Yan Di, menunjuk sebuah bangunan berlapis emas setinggi 1000 meter. Itu berlapis emas. Lin Feng memperhatikan sesuatu yang sangat aneh, itu tidak terlihat seperti sebuah bangunan dari dunia kultivasi, itu tampak seperti sebuah bangunan dari Timur Tengah di bumi. Lin Feng mengikuti Yan Di. Ada orang-orang dari mana-mana di sana, bisnis berjalan sangat baik. Ketika Lin Feng memasuki restoran, banyak orang menatapnya. Meskipun ia menjadi sangat terkenal pada masa itu, banyak orang hanya tahu namanya, tetapi tidak seperti apa tampangnya. Banyak orang tidak berpikir bahwa Lin Feng terlihat seperti itu. Itu berbeda dari luar, di mana orang-orang di jalan di luar hampir semua melihat Lin Feng memanjat gunung dan mengingat wajahnya. Orang-orang yang berada di dalam restoran sebagian besar adalah pelancong, beberapa dari mereka datang dari cukup jauh, dan ketika mereka tiba di gunung, Lin Feng tidak ada di sana lagi. Sebotol lotus aroma, kata Yan Di kepada pelayan. Pelayan, yang mengenakan rok abu-abu, dengan cepat kembali dengan toples dengan pola dekoratif Cian. Di lantai mana kamu ingin duduk? Pelayan bertanya Lin Feng dan Yan Di dengan hormat. Orang yang datang ke sana biasanya bangsawan. Pelayan tidak ingin menyinggung siapapun. Star Rain Pavilion, kata Yan Di, memberikan jimat kepada pelayan. Pelayan melihat Cian jimat dan ekspresinya berubah dengan hormat. Tidak banyak orang yang memiliki jimat seperti itu. Baiklah, serahkan padaku, kata pelayan itu berjalan secepat yang dia bisa, memutar pinggulnya saat dia berjalan. Yan Di dan Lin Feng mengikutinya. Pavilion Star Rain dan Pavilion Asap Hujan adalah lantai terbaik. Ada banyak pembudidaya kuat di sana. Pavilion Asap Hujan adalah untuk para pembudidaya asing, jelas Yan Di. Lin Feng tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin minum. Dengan Yan Di, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Tanda pisah tanda hubung. Kedua pembudidaya pergi ke lantai 4. Itu indah, tanahnya terbuat dari marmer dan memiliki banyak pola dekoratif kuno, dengan aroma halus di udara. Pavilion Asap Hujan menunjuk ke timur, Pavilion Star Rain ke barat. Lin Feng dan Yan Di berjalan ke barat. Namun, Lin Feng mendengar suara yang datang dari pavilion timur, yang terdengar familiar. Lin Feng berjalan ke sana dan melihat beberapa orang yang dikenalnya dengan sangat baik, ketua hukuman dari Sword Mountain, dan Jian Yan, wakil pemimpin Sword Mountain. Ada dua murid bersama mereka, Chen Zhan dan Meng Ke. Tapi ada yang tidak beres, seorang lelaki tua berpakaian Cian meneriaki mereka. Kamu dari God City dan kamu pikir kamu bisa makan dan minum di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Teriak lelaki tua itu.
Wajahnya terdistorsi dengan jijik dan kebencian. Tidak ada yang berani tidak menghormati tetua hukuman dan wakil pemimpin Sword Mountain di Sword Mountain. Tapi sekarang orang tua itu mempermalukan mereka tanpa ampun. Lin Feng menatap pria tua itu. Dia tidak terlalu kuat, dia hanya seorang kaisar setengah dewa, tetapi tetua hukuman dan wakil pemimpin juga hanya kaisar setengah dewa. Chen Zhan dan Meng Ke memiliki kekuatan atas lapisan kaisar Roh Kudus. Itu tidak seburuk itu. Tapi itu tidak cukup untuk membuat orang menghargai mereka. Jian Yan sangat marah ketika dia menatap pria tua itu dan berkata, kami memiliki jimat dan kami ingin makan. Mengapa kita tidak bisa datang ke sini? Kata Jian Yan dengan marah. Dia biasanya baik dan tenang, tetapi bagaimana dia bisa mengendalikan diri dalam situasi seperti itu? Lin Feng senang melihat dia tidak membiarkan dirinya didorong. Makan, hehe, kamu pikir kamu bisa makan di sini? Pria tua itu terdengar semakin meremehkan. Dia membuat mereka marah. Aku akan memberitahumu satu hal, hari ini paviliun asap hujan sudah dipesan penuh untuk tuan muda kita dan orang-orangnya. Jika kamu ingin makan, kencing, keluarlah dari hadapanku. Kata lelaki tua itu dengan bangga. Dia melirik beberapa orang yang akan datang ke Smoke Rain Pavilion. Bajingan, beraninya kamu mempermalukan orang-orang dari kota dewa. Teriak Chen Zhan dengan marah, mengepalkan tinjunya. Dia berada di ambang menyerang. Banyak orang memandangnya. Yandi berhenti, pelayan itu berkata, para tamu yang terhormat, jangan melihat orang-orang kasar itu. Ayo pergi. Lin Feng, kamu kenal mereka? Tanya Yandi ketika dia melihat Lin Feng tampak murung. Dia tahu sesuatu sedang terjadi. Lin Feng mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Yandi mengerti, orang tua yang malang dengan pakaian Cian, tidak peduli siapa dia sekarang sangat sial bahwa Lin Feng ada di sana. Orang tua itu terus mengolok-olok mereka, orang-orang dari kota dewa tidak berharga, sampah, jadi apa? Kamu, beberapa orang sangat marah. Kamu benar-benar berani menggertak orang-orang dari kota dewa. Sebuah suara suram menyebar ke seluruh ruangan, menyela lelaki tua itu. Dia bergidik dari kepala ke kaki karena suara itu benar-benar menembus. Pria tua itu mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Ketika tetua hukuman melihat Lin Feng, ekspresinya membaik seketika. Apakah aku bermimpi? Tetua hukuman tercengang, dia menggosok matanya dan menatap Lin Feng. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang tua itu memandang Lin Feng dan mengerutkan kening. Dia tidak kenal Lin Feng. Dia hanya bisa melihat bahwa tingkat kultivasi Lin Feng cukup tinggi. Dia tetap berhati-hati dan bertanya, siapa kamu? Mungkinkah kamu ingin mengacaukan klan Ho? Petik 2. Bab 455, Subscribe Penatua. Kamu klan macam apa itu, sobat tua? Lin Feng bertanya pada Yandi. Yandi tersenyum mengejek dan berkata, kamu ingat ketika kamu berada di paviliun Long Yun, orang yang memiliki mulut yang menjulur keluar dan dagu seperti kera. Dia adalah tuan muda klan Ho. Petik 2. Oh, aku ingat, namanya Ho De, kan? Kata Lin Feng. Dia mengingat Ho De dan kemudian menatap pria tua itu. Ketika orang tua itu mendengar Yandi dan Lin Feng berbicara tentang Ho De, dia menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres. Siapa kamu? Tanya pria itu. Nada bicaranya dengan cepat berubah. Dia terdengar penuh hormat dan berhati-hati. Lin Feng tidak menjawab. Dia memandang tetua hukuman dan yang lainnya. Tetua, datang ke sini, kata Lin Feng, mengabaikan orang tua itu. Ada Ki kuno di Smoke Rain Pavilion. Di dalam Smoke Rain Pavilion ada kamar-kamar pribadi. Pada saat itu, Ho De berada di kotak pribadi. Ho Klan tersenyum jahat dengan seorang wanita di masing-masing lengan. Kedua wanita itu terlihat baik dan sangat seksi. Mereka tahu dia adalah tuan muda klan Ho, jadi mereka bersedia melakukan apa saja yang dia minta sebagai ganti seton Gadli. Ho De sangat bersemangat, tangannya berkeliaran di seluruh tubuh kedua wanita itu. Dan kemudian Lin Feng memasuki ruangan. Ho De merasakan ki yang mengganggu yang membuatnya marah. Dia berbalik dan berkata dengan dingin, siapa yang berani menyebabkan masalah di sini dan memasuki kamarku? Tetua hukuman dan Jian Yan bersiap-siap untuk bertarung. Mereka takut bahwa Lin Feng menyebabkan masalah tanpa tahu apa yang dia lakukan. Namun, mereka salah. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Ho De memandang tetua hukuman dan yang lainnya dengan marah, tapi kemudian dia melihat Lin Feng dan Yandi. Dia hampir pingsan. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Cetus Ho De. Dia ketakutan. Karena dia telah ditampar di hari lain, dia benar-benar takut pada keduanya. Tetua hukuman dan yang lainnya saling melirik. Kenapa Ho De begitu takut tiba-tiba? Mengapa dia takut Lin Feng? Mereka telah melakukan perjalanan selama beberapa hari dan pada hari ketika Lin Feng telah mendaki gunung, mereka berada di hutan ilusion, jadi mereka belum mendengar berita itu. Sulit untuk melakukan perjalanan dari kota dewa ke pemerintah dewa. Mereka ingin beristirahat dan pada akhirnya, lelaki tua itu mulai menimbulkan masalah. Saat semua orang bertanya-tanya apa yang akan terjadi, Lin Feng muncul dan tuan muda klan Ho tampaknya sangat takut pada Lin Feng.
Tetua hukuman dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng perlahan berjalan menuju Hode. Dia berhenti di depannya dan menepuk pundak Hode dengan tangan kirinya. Hode sangat takut sehingga dia jatuh ke pantatnya. Dia menatap Lin Feng, matanya dipenuhi teror. Aku tidak akan memukulmu, mengapa kamu takut? Tanya Lin Feng, tersenyum geli. Hode tersenyum lemah. Dia berpikir bahwa jika Lin Feng memukulnya, dia mungkin mati. Kakak Lin, apa yang kamu lakukan di sini? Hode bertanya dengan suara bergetar, memaksakan dirinya untuk tersenyum. Lin Feng menatapnya dengan dingin, membuatnya gemetar dari kepala ke kaki. Tian Fan sudah pergi, dan tempat ini adalah tempat umum, bukan klannya. Lin Feng telah menjadi sangat terkenal, dia sekarang legendaris, jadi Hode ketakutan. Berdiri, perintah Lin Feng. Hode acuh tak acuh. Kakak Lin, Hode memerah, pipinya terbakar. Dia hampir pingsan. Aku akan mengulanginya untuk yang terakhir kalinya, berdiri, kata Lin Feng tanpa emosi. Dia perlahan mengepalkan tangannya, yang berderak. Hode sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir bubar. Tapi dia buru-buru berdiri. Lin Feng tersenyum padanya dengan puas dan menepuk pundaknya lagi. Tidak buruk, bocah yang taat. Kakak Lin, siapa yang tidak berani mendengarkanmu? Kata Hode tersenyum, tetapi dia merasa terhina dan malu. Dia berharap dia tidak datang ke tempat ini. Oh, apakah begitu? Kamu akan melakukan apapun yang aku katakan. Kata Lin Feng, geli ketika mendengar Hode. Hode tidak berani mengecewakan Lin Feng, jadi dia mengangguk patuh. Lin Feng tersenyum. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan anggota klan Ho. Dia meraih punggung Hode dengan pakaiannya dan menyeretnya ke tetua hukuman dan yang lainnya. Tetua hukuman terkejut. Chen Zhan dan Meng Ke memandang Hode dengan marah. Itu semua karena dia bahwa mereka telah dipermalukan. Kakak Lin, kamu, Hode tidak mengerti. Mengapa Lin Feng membawanya ke depan orang-orang ini? Mereka adalah teman aku, tapi, kata Lin Feng. Ketika dia berkata, tetapi, Hode bergetar dari kepala ke kaki. Dia memiliki firasat buruk. Petik 2. Tapi manajer lama klanmu mempermalukan mereka. Oleh karena itu, Tuan Muda Ho, kita perlu penjelasan di sini, kata Lin Feng dingin. Ketika dia mengatakan itu, dia tiba-tiba tampak seperti iblis Qi yang mengental di sekelilingnya. Hode mengerti Lin Feng sangat marah dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan. Manajer, kenapa kamu membuat orang-orang baik ini kesal? Hode bertanya pada lelaki tua berpakaian cian. Pria tua itu merasa canggung. Dia memberitahu Hode segalanya. Ekspresi Hode berubah drastis. Dia tidak tahu harus berkata apa, karena dia telah membuat orang tua itu melakukan itu. Dia telah memutuskan untuk datang ke Smoke Rain Pavilion, itu semua salahnya. Dia tidak mengira dia akan bertemu Lin Feng di sini. Apa yang harus kita lakukan? Hode bertanya pada lelaki tua itu. Pria tua itu memandang tetua hukuman dan yang lainnya dengan dingin. Jika Lin Feng tidak ada di sana, dia bisa menghancurkan orang-orang kecil ini. Tuan muda, mereka ingin makan dan minum di sini, jadi biarkan saja, kata pria tua itu dengan pakaian cian, melirik Jian Yan dan yang lainnya. Hode tiba-tiba tampak bahagia. Dia mengangguk, benar, memang, kami akan menyerahkan Smoke Rain Pavilion kepada mereka. Itu pasti solusi yang memuaskan bagi kamu, Brother Lin Feng, kata Hode, dengan tergesa-gesa tersenyum pada Lin Feng. Kami akan meninggalkan pavilion asap hujan kepada teman-temanmu, Brother Lin, kita pergi, kata Hode, melambai pada anggota klan Ho. Orang tua itu, Hode, dan yang lainnya bersiap-siap pergi. Tetua hukuman dan yang lainnya terpana, kenapa orang-orang ini memberi wajah Lin Feng seperti itu? Jian Yan dan yang lainnya telah mendengar tentang klan Ho, mereka tidak lebih lemah dari 5 pemerintah. Mereka dapat dianggap sebagai kelompok kelas 1 di wilayah tersebut. Sejak kapan kelompok kelas 1 memberi wajah pada Lin Feng? Mereka tidak mengerti, terutama karena Lin Feng tidak menghabiskan banyak waktu di pemerintahan dewa. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kata Lin Feng karena semua orang berpikir masalah ini telah terpecahkan. Lin Feng menatap punggung Hode. Hode merasakan energi sedingin es, yang membuat kakinya bergetar. Pria tua di sebelahnya merasa sangat marah dan terhina, berbalik dan berkata, kita pergi sekarang, apalagi yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir kamu dapat mempermalukan kami seperti yang kamu inginkan. Klan Ho adalah kelompok berpengaruh kelas 1, kamu tidak dapat mempermalukan kami seperti yang kamu inginkan. Petik 2. Paman kedua, berhenti, kata Hode cepat, dahinya berkeringat dingin. Dia menatap pria tua itu dengan marah. Orang tua itu tidak mengerti mengapa Hode begitu takut pada Lin Feng. Mungkin jika orang tua itu melihat apa yang terjadi di hari lain, dia akan mengerti. Lin Feng menatapnya dengan aneh. Pria tua itu tidak membiarkan dirinya didorong dengan mudah, dan Lin Feng menyukai orang-orang seperti itu. Namun, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, teman-temannya telah dipermalukan. Hode, kamu pikir kamu bisa pergi seperti itu setelah mempermalukan mereka? Tanya Lin Feng dengan muram.
Hou Klan berguncang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia mengerti Lin Feng tidak bermaksud membiarkannya pergi begitu mudah. Hou De benar-benar marah pada pria tua itu membuat Lin Feng semakin marah. Saudara Lin, apa yang bisa kita lakukan? Berlutut dan minta maaf, kata Lin Feng, tersenyum dingin. Semua orang di Smoke Rain Pavilion tercengang, termasuk pelayan di luar. Dia mengerti bahwa pria berpakaian hitam adalah Lin Feng, yang baru-baru ini menjadi terkenal. Betapa agresifnya, dia ingin tuan muda dan manajer klan Hou berlutut dan meminta maaf. Hou De tampak murung, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan marah, kamu terlalu jauh. Kamu beruntung aku hanya seorang kultivator lapisan Kaisar Ilahi yang pertama. Beraninya kamu menghinaku seperti ini. Petik 2. Hei, kamu ingin bertarung melawanku. Aku akan senang, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Hou De menyesali apa yang baru saja dikatakan, terutama karena ketika Lin Feng hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang pertama, dia bisa mengalahkan Dan King yang memiliki kekuatan yang kedua. Sekarang, Lin Feng telah menerobos, dia mungkin jauh lebih kuat. Ayo, Brother Lin, biarkan kami pergi, kata Hou De, mendesah putus asa. Bagaimana bisa Lin Feng meninggalkan masalah itu? Bab 456, Subscribe Penatua. Lupakan, Lin Feng, kata tetua hukuman. Dia mengerti bahwa Lin Feng telah menjadi terkenal di pemerintahan dewa, dia bisa melihat itu. Tuan muda klan Hou bertindak seperti orang lemah di depan Lin Feng. Hou De tersenyum pasrah. Tetua hukuman mengira itu sudah cukup. Benar, Lin Feng, dia adalah tuan muda klan Hou, beri dia muka, kata Yandi. Membuat Hou De berlutut dan meminta maaf agak terlalu banyak, itu akan menjadi penghinaan bagi seluruh klan. Dengan melakukan itu, klan Hou dan Lin Feng akan menjadi musuh nyata, dan itu tidak sepadan. Dia sudah memiliki cukup musuh. Ketika Lin Feng mendengar tetua hukuman, dia mengangguk. Membuat mereka berlutut tidak perlu, selama mereka mengakui bahwa mereka salah, yang telah mereka lakukan secara diam-diam. Pergi sekarang, kata Lin Feng acuh tak acuh. Hou De terlihat sangat senang. Dia membungkuk di depan tetua hukuman dan yang lainnya dan berkata, maafkan aku. Aku salah, kata Hou De. Dia sangat cepat pergi dengan anggota lain dari klan Hou. Banyak orang memperhatikan mereka dengan mengejek ketika mereka pergi. Bubar sekarang, teriak Yandi, mengerutkan kening pada semua orang yang menonton. Meskipun orang-orang itu tidak mengenal Yandi, kinya yang menakutkan dari lapisan kaisar yang saling membuat mereka semua bubar. Siapa yang berani berdebat dengan orang sekuat itu? Lin Feng melirik pelayan dan berkata, kami tinggal di Smoke Rain Pavilion. Yandi, ayo, kata Lin Feng, dan mereka berjalan ke meja. Tetua hukuman dan yang lainnya mengikuti, agak kaget. Mereka ingat Lin Feng ketika dia baru saja tiba di kota dewa, seorang pemuda yang hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus. Saat itu, tetua hukuman memiliki kekuatan atas lapisan Kaisar Roh Kudus, dan masih memiliki banyak hal untuk diajarkan pada Lin Feng. Namun, hanya beberapa bulan telah berlalu dan Lin Feng telah banyak berubah. Dia berkembang begitu cepat, semua orang tercengang. Hampir tidak mungkin untuk bersaing dengannya dalam hal kecepatan kultivasi. Tetua hukuman dan Jian Yan duduk di sebelah Lin Feng. Yandi duduk di seberangnya. Chen Zhan dan Meng duduk di sebelah Yandi. Pelayan itu membawakan mereka satu botol penuh minuman keras aroma-aroma dan beberapa mangkuk acar sayuran. Mereka bahkan tidak membutuhkan kamar pribadi, semua orang telah pergi. Mereka tidak berani tinggal di pavilion yang sama dengan Lin Feng dan Yandi. Tetua, wakil pemimpin, apa yang kamu lakukan di pemerintahan dewa? Tanya Lin Feng, mengangkat gelasnya dan tersenyum. Hubungan antara Lin Feng dan Sword Mountain adalah istimewa. Sword Mountain hampir seperti rumahnya. Meskipun dia memiliki masalah dengan Luli di masa lalu, itu tidak berdampak pada hubungannya dengan Sword Mountain karena putranya, Lin Zetian, sekarang menjadi tetua agung di Sword Mountain. Di masa depan, Lin Zetian mungkin menjadi pemimpin Sword Mountain. Karena itu, hubungan mereka cukup dalam. Mereka semua tahu itu. Jadi ketika Lin Feng bertanya kepada mereka sesuatu, mereka tidak menyembunyikan apapun. Kompetisi 3 partai akan dimulai dalam waktu sekitar 6 bulan. Aku pernah mendengar bahwa pemerintah dewa dan tanah dewata telah mengeluarkan daftar undangan mereka. Para jenius yang mereka undang sangat kuat. Karena itu, Sword Mountain ingin menemukan beberapa orang jenius dari pemerintah dewa, kami tidak keberatan membayar. Setiap kali, kota dewa dihilangkan terlebih dahulu, kami tidak pernah memiliki peluang. Semua kelompok berpengaruh di kota dewa ingin mengubahnya. Oleh karena itu, Kaisar yang Saleh Duhu menyarankan agar pemerintah dewa surgawi, pemerintahan dewa gelap, dan seterusnya menyatukan batu ilahi mereka dan barang-barang berharga bersama untuk menyewa beberapa Kaisar yang saleh. Setelah berdiskusi dengan 5 pemerintah dan 6 kelompok, kami sepakat untuk datang ke sini untuk bernegosiasi dengan para jenius. Aku tidak akan berpikir bahwa di sini. Yah, desah Jian Yan. Dia benar-benar kesal.
Mereka berpikir bahwa dua kaisar setengah Tuhan dan dua pembudidaya dari lapisan atas Kaisar Roh Kudus ke-9 akan cukup untuk menghindari masalah, tetapi mereka tetap saja dipermalukan dengan buruk. Lin Feng mengerti. Karena kelompok-kelompok kota Dewa Mua kehilangan sepanjang waktu, mereka tidak keberatan membayar mahal untuk merekrut beberapa orang jenius dan mendapatkan kembali wajah. Ketika Yandi mendengar itu, dia tersenyum, dan orang-orang itu memandangnya dengan aneh. Tetua hukuman bertanya, "Tuan, apa yang kamu tertawakan?" "Menguasai. Aku jauh lebih muda dari kamu. Setiap kali kamu melihat seseorang berjanggut, kamu memanggil mereka Tuan." Yandi. Dia marah dengan marah dan memelototi tetua hukuman. Tetua hukuman, yang biasanya impulsif, hanya bisa tersenyum kecut. "Ayo, berhenti. Kami semua teman di sini." Lin Feng terdiam. Yandi mencibir dan berkata kepada Jian Yan, "Kamu harus memberikan semua uangmu untuk Lin Feng." "Oh, kenapa?" kata Jian Yan. Dia tidak mengerti. Yandi menghela nafas, karena tidak ada seorang pun di pemerintahan dewa yang berbakat seperti sahabatku, Lin Feng. "Benarkah?" Ketika Chen Zhan mendengar itu, dia heran. Meng Ke menatap Lin Feng dengan mata terbelalak. Mereka bisa melihat bahwa Lin Feng telah menjadi sangat kuat, mereka bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak. The Elder of Hukuman dan mata Jian Yan berbinar. Mereka bisa melihat bahwa Lin Feng telah menjadi kuat, agung, dan berpengaruh. Klan Hou jauh lebih kuat dari Sword Mountain, tapi mereka masih takut dengan Lin Feng. "Hehe, mengapa aku harus berbohong? Berjalan-jalan dan berbicara tentang Lin Feng, kamu akan lihat. Semua orang mengenalnya," kata Yandi, melirik Chen Zhan. Chen Zhan dan Meng Ke saling melirik dengan tidak percaya. "Lin Feng, seberapa kuat kamu sekarang?" Meskipun tetua hukuman bisa melihat seberapa kuat Lin Feng, dia masih bertanya karena dia tidak bisa mempercayainya. "Lapisan Kaisar kedua Gadli," kata Lin Feng jujur. Tetua hukuman dan Jian Yan heran dan tersenyum buruk. Mereka merasa sangat tua. Di kota dewa, dengan kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, seorang kultivator bisa mengendalikan hampir seluruh kota. Penggarap terkuat di kota dewa hari ini adalah Kaisar yang Saleduhu dan leluhur Gunung Pedang, serta pemimpin besar kota dewa sendiri. Tapi Lin Feng tidak lebih lemah dari orang-orang itu. "Lin Feng, bisakah kamu?" "Ya, aku menerima undangan kamu untuk mewakili kota dewa," kata Lin Feng tanpa membiarkan tetua hukuman menyelesaikan kalimatnya. Dia tahu apa yang akan dikatakan orang tua itu. Ketika dua pria tua itu mendengar Lin Feng, mereka tercengang. Meng Ke dan Chen Zhan mengepalkan tangan mereka. Luar biasa, Lin Feng akan mewakili mereka. Kali ini, mereka pasti tidak akan dihilangkan terlebih dahulu seperti biasa. "Ketika kompetisi tiga pihak dimulai, aku akan memperkenalkan kamu kepada 5 Kaisar Gadli," kata Lin Feng ketika dia melihat betapa bersemangatnya mereka. 5 kaisar yang saleh adalah Tuba, Han Dali, dan yang lainnya tentu saja. Meskipun Lin Feng ingin mereka membantu Yandi, mereka adalah teman-temannya, dan dia ingin memperkenalkan mereka kepada orang-orang yang dikenalnya. Tetua hukuman dan Jian Yan tercengang. Di masa depan, mereka tidak perlu khawatir lagi. "Lin Feng, bisakah kamu memberitahu kami nama mereka, sehingga kami dapat memasukkannya ke dalam daftar?" "Tuba, Chu Lian Feng, Han Dali, Qiao Lao Go, dan Jiang Hao." Bab 457, Subscribe Penatua. Lin Feng dan teman-temannya makan enak dan mengobrol dengan gembira. Mereka memiliki banyak minuman dan makan banyak. Singkatnya, mereka memiliki waktu yang luar biasa. "Lin Feng, aku punya kabar baik untukmu. Putramu, Lin Zetian, telah menembus lapisan Kaisar Setengah Dewa." Petik 2. Lin Feng sudah cukup mabuk. Dia tidak melepaskan Qi murni untuk menghilangkan alkohol dari darahnya, dia berasimilasi seperti orang biasa karena dia senang. Ketika dia mendengar pria tua itu, dia sangat gembira. Lin Zetian telah menjadi Kaisar Setengah Dewa. Di masa depan, dia menjadi lebih kuat. Dia sangat muda, hanya beberapa puluh tahun lebih muda dari Lin Feng, dan dia sudah menjadi sangat kuat, seberapa kuat dia di usia Lin Feng. Tapi dia tidak memiliki benih Kaisar yang saleh, kata tetua hukuman. Tanpa benih Kaisar yang saleh, dia tidak bisa menjadi Kaisar yang saleh. Yandi meletakkan gelasnya dan mengeluarkan sebuah kotak dari cincinnya. Dia meletakkannya di atas meja dan berkata, "Ada benih Kaisar yang saleh di dalam kotak ini. Berikan ke Zetian." Petik 2. Di benua 9 awan, Yandi dan Lin Zetian menjadi sangat dekat. Yandi sangat menyukai bocah itu, dia seperti keponakan. Dia memberinya benih Kaisar Saleh Naga, evolusi surgawi telah memberinya beberapa saat yang lalu kepada mereka tanpa ragu-ragu. Tetua hukuman dan mata Jian Yan melebar. Mereka tidak bisa mempercayainya. Mereka melihat kotak itu, yang memiliki Qi kuno muncul darinya. Itu adalah Kaisar Naga kuno Qi. Luar biasa. Mereka telah mendengar bahwa dengan benih Kaisar yang saleh naga, seorang kultivator memiliki peluang tinggi untuk menjadi Kaisar Dewa tingkat tinggi suatu hari nanti. Jika Lin Zetian suatu hari menjadi Kaisar Ilahi tingkat tinggi, itu akan bagus untuk Sword Mountain.
Terima kasih banyak, Yandi. Kata tetua hukuman, berdiri dan membungkuk beberapa kali di depan Yandi. Untuk masa depan Sword Mountain, benih Kaisar Naga yang saleh akan sangat bermanfaat. Mungkin suatu hari, Sword Mountain akan menjadi sekuat 4 kuil. Itu akan bagus untuk ratusan ribu murid Sword Mountain. Nenek moyang dari Sword Mountain akan sangat bahagia juga. Tetua hukuman dan Jian Yan tersentuh. Mereka bahkan tidak berani menyentuh kotak itu, mereka hampir takut mereka akan merusaknya. Namun, Lin Feng tidak terlihat bahagia, sebenarnya, dia terlihat agak cuek. Lin Feng memutar matanya, tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meletakkannya di atas kotak. Kedua pria tua itu tidak mengerti, dan menatap Lin Feng. Tuan, kamu dapat mengambil benih Kaisar yang saleh ini, tetapi katakan pada Lin Zetian aku mengatakan ini, dia perlu berpikir apakah dia ingin menggunakan benih Kaisar yang saleh untuk menerobos, atau metode aku, kata Lin Feng. Semua orang mengerti betapa seriusnya masalah ini. Senyum orang-orang tua itu menegang dan mereka menatap Lin Feng dengan sungguh-sungguh. Setelah Lin Feng menjadi Kaisar yang saleh, posisinya dalam hierarki telah berubah. Dia sekarang menjadi tetua bagi kedua lelaki tua itu. Setidaknya dalam hal kultivasi, ia memiliki senioritas lebih dari mereka. Jadi, apapun yang dikatakan Lin Feng, mereka harus mendengarkan. Lin Feng berkata, beritahu Lin Zetian bahwa jika dia ingin menggunakan benih Kaisar yang saleh ini, di masa depan, dia akan menjadi Kaisar yang saleh tingkat tinggi. Namun, dia tidak akan pernah menjadi lebih kuat dari itu. Benih kekaisaran yang saleh bukan satu-satunya cara menerobos ke lapisan Kaisar yang ilahi. Kaisar Langit, Kaisar Iblis, dan pembudidaya kelas atas lainnya tidak menggunakan benih Kaisar yang saleh untuk menerobos. Mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Bahkan aku menemukan solusi lain, aku mengandalkan diri aku sendiri dan aku berhasil. Aku menggunakan tubuh aku sendiri dan membuatnya menjadi benih Kaisar yang saleh. Sangat sulit, aku bahkan harus mengambil risiko. Tetapi karena aku berhasil, masa depan aku akan semakin cerah. Karena Lin Zetian adalah anakku, aku harap dia bisa memikirkannya dengan seksama. Apakah dia ingin mengambil jalan yang mudah dan menggunakan benih Kaisar yang saleh? Atau akankah dia cukup berani untuk mencoba dan mengandalkan diri sendiri? Lin Feng menyatakan dengan tegas. Apa yang akan diputuskan Lin Zetian? Lin Feng tidak bisa memilihnya, tetapi dia berharap putranya akan memikirkannya. Jika putranya memutuskan untuk menggunakan benih Kaisar yang saleh, Lin Feng tidak akan marah, karena setidaknya dia akan aman dan sehat. Jika dia memutuskan untuk melakukan seperti ayahnya dan membuat tubuhnya sendiri menjadi benih, Lin Feng akan senang, karena masa depannya di jalur kultivasi akan lebih cerah. Lin Feng tidak tahu apakah ada tingkat budidaya yang lebih tinggi daripada lapisan Kaisar yang gadli. Yan di Kaisar Langit juga tidak tahu. Namun, Lin Feng yakin bahwa mengandalkan diri sendiri untuk menerobos adalah yang terbaik, dan bahwa orang yang melakukannya jauh lebih luar biasa dan berbakat daripada mereka yang tidak. Dia yakin itu hanya mungkin untuk menjadi lebih kuat dari Kaisar Surgawi seperti itu. Kedua lelaki tua itu mendengarkan dengan cermat. Mereka pikir Lin Feng gila. Apa yang mereka pikir adalah legenda bukan, Lin Feng telah membuat tubuhnya menjadi benih Kaisar yang saleh untuk menerobos. Sekarang dia berharap putranya akan melakukan hal yang sama. Sungguh gila. Kedua pria tua itu mengagumi Lin Feng, tetapi mereka tidak ingin Lin Zetian mau mengambil risiko. Lin Zetian adalah masa depan Sword Mountain, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Tapi mereka akan memberitahunya segalanya, dan Lin Zetian tidak bodoh, dia mungkin akan memilih untuk menggunakan benih Kaisar yang saleh. Kedua lelaki tua itu mengingat semuanya. Lin Feng tersenyum. Meskipun dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan kedua lelaki tua itu, dia tahu mereka berharap Lin Zetian tidak akan memilih untuk mempertaruhkan nyawanya. Yandi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Lin Feng dan menghela nafas. Lin Feng secara mengejutkan tidak hanya memiliki benih Kaisar yang saleh di tubuhnya, dia juga menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk menjadikannya benih. Yandi tersenyum saat itu. Dia lega, karena dia juga mengandalkan dirinya sendiri untuk menerobos, seperti Lin Feng. Jika Lin Feng tidak, mungkin Yandi akan menjadi jauh lebih kuat, dan kemudian akankah mereka masih memiliki hal-hal untuk dibicarakan, hal-hal yang harus dilakukan bersama. Apakah mereka masih berteman? Jadi ketika dia mendengar Lin Feng, dia merasa lega. Mereka akan menjadi teman terbaik selamanya. Yandi mengundang mereka ke Celestial Evolution Holy Dynasty, tetapi Jian Yan menolak karena dia takut, Celestial Evolution dinasti-dinasti terlalu terkenal dan terlalu kuat. Di Kota Dewa, 4 kuil dan 3 dinasti dianggap sebagai tempat suci, para pemimpin Kota Dewa. Mereka takut jika mereka pergi ke tempat seperti itu akan membuat mereka tidak stabil secara psikologis. 4 pembudidaya gunung pedang pergi bersama. Sebelum mereka pergi, Yandi memberi mereka jimat yang memungkinkan mereka untuk sampai ke Kota Dewa dengan bebas, tanpa harus melintasi hutan ilusi. Lin Feng dan Yandi mengucapkan selamat tinggal pada mereka berempat, dan kembali ke Celestial Evolution Holy Dynasty.
4 hari kemudian, beberapa berita luar biasa menyebar di benua para dewa. Kota dewa telah mengeluarkan daftar undangan mereka. Biasanya, orang tidak terlalu peduli, tapi kali ini berbeda. Karena Lin Feng ada di daftar itu. Lin Feng, orang yang telah mengguncang seluruh dunia beberapa hari sebelumnya, orang yang telah memperpanjang penerbangan tangga yang diciptakan oleh Tian Di dan yang lainnya. Lin Feng tidak akan mewakili pemerintah dewa atau tanah dewa, ia akan mewakili kota dewa. Selain Lin Feng, Han Dali, Tuba, Qiao Laogo, dan Jiang Hao ada dalam daftar. Dan ada orang lain, orang tidak mengerti. Chu Lianfeng juga ada di daftar itu. Tetapi Chu Lianfeng dan saudaranya, Chu Lianying, sudah ada dalam daftar pemerintah dewa. Apa yang sedang terjadi? Lin Feng membaca daftarnya. Selain mereka, Kaisar yang Saleh Duhu juga ada dalam daftar. Anehnya, tetua itu akan berpartisipasi. Ye Luqi juga ada dalam daftar. Dia telah menjadi pemimpin pemerintahan Dewa Surgawi dan dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi yang pertama. Berkat dia, pemerintahan Dewa Langit meningkat. Lin Zetian juga ada dalam daftar. Lin Zetian memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor, tetapi dalam 6 bulan, ia mungkin secara resmi menjadi Kaisar yang Godly. Akan sangat bagus baginya, sebuah kesempatan. Lin Feng sangat puas. Lin Feng, saatnya untuk pergi ke Battlefield Evolution Surgawi. Bab 458, Subscribe Penatua. Di gedung pengadilan, Yan Hui dan beberapa tetua berdiri bersama saat Yan Di dan Lin Feng memasuki istana. Yan Di membungkuk tangan di depan para tetua. Lin Feng hanya tahu Yan Hui, tapi dia bisa melihat bahwa semua tetua lainnya sangat kuat. Dia merasakan ki dari lapisan Kaisar Godly kelima di ruangan itu. Yan Hui tersenyum pada Lin Feng dan mengangguk. Aku tidak berpikir kamu akan menjadi seorang kultivator legendaris di Long Yun Peak. Kamu tidak hanya memecahkan rekor Tian Di, tetapi kamu juga membuat yang baru. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Petik 2. Benar, kami bahkan bertaruh terakhir kali, yang terbaik yang kami pikir bisa kamu lakukan adalah 20.000 langkah, tidak ada yang mengira kamu sesuatu yang mengesankan, kata Yan Zhan. Dia mengakui Lin Feng dan mengakui bahwa dia meremehkannya. Lin Feng adalah seorang kultivator yang menakutkan, dan dia mengaguminya sekarang. Haha, tidak buruk, nak. Tidak heran kamu menjadi pemimpin sekelompok kecil Kaisar yang saleh, Yan Zuang tersenyum. Dia kagum. Lin Feng memandang beberapa pembudidaya lapisan Dewa Kaisar kelima, tetapi dia tidak merasa bangga, dia hanya merasa bersyukur. Senang rasanya merasa didukung. Terima kasih banyak atas pujiannya, Tuan. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik ketika melakukan sesuatu, jawab Lin Feng, tersenyum dan menundukkan kepalanya. Yan Hui berkata dengan tegas, bocah laki-laki, jangan bicara seperti itu, kamu mempermalukan orang-orang yang bekerja lebih keras daripada kamu, tetapi yang tidak berhasil berbuat baik. Kamu benar, Tuan, kata Lin Feng, tersenyum masam. Yan Hui tersenyum puas. Dia memandang Yan Leng dan bertanya, saudaraku, bagaimana menurutmu? Yan Leng tidak menyanjung Lin Feng seperti orang tua lainnya. Ketika dia mendengar pertanyaan Yan Hui, dia melihat Lin Feng dari kepala ke kaki. Ekspresi matanya mengancam dan dingin, dan dia sangat kuat. Lin Feng tetap diam. Tidak bangga atau sombong, tidak patuh atau mendominasi, kata Yan Leng setelah sekian lama. Suatu hal yang aneh untuk dikatakan. Ketika Yan Hui mendengar, dia terkejut, tetapi dia kemudian tersenyum ceria. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkesan juga, itu adalah cara yang ringkas namun akurat untuk menggambarkannya. Baiklah, kalian berdua siap? Yan Hui bertanya pada Lin Feng dan Yan Di. Para tetua memanggil Yan Di dan Lin Feng karena sudah waktunya untuk pergi ke Battlefield Evolution Surgawi. Yan Di dan Yan Chang akan melanjutkan kompetisi mereka. Yan Di harus menang dan menyusul Yan Chang. Jika Yan Chang menang, cabang evolusi akan bertanggung jawab atas seluruh dinasti suci evolusi celestial. Itu tidak baik untuk cabang surgawi. Yan Di merasa di bawah tekanan. Lin Feng, sebagai teman, siap melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Paman, kita siap, Yan Di mengangguk. Di hari lain di gunung, dia bisa naik jauh lebih tinggi, setidaknya dia bisa mencapai langkah ke 25.000, tetapi dia tidak melakukannya karena dia ingin menyelamatkan ki-nya yang murni untuk medan perang evolusi surgawi. Itu berbeda untuk Lin Feng, karena dia harus menerobos ke lapisan Kaisar Godly kedua, yang telah berhasil dia lakukan, jadi sekarang dia sudah siap juga. Sekarang saatnya untuk pergi ke Battlefield Evolution Celestial untuk membunuh binatang buas kuno. Baik, jika kamu siap, ikut dengan kami, kata Yan Hui, mengangguk puas. Semua tua-tua berdiri dan berjalan pergi. Yan Di dan Lin Feng mengikuti mereka. Dengan sangat cepat, mereka tiba di atas barisan gunung ilusi. Medan perang evolusi surgawi ada di dalam. Medan perang evolusi surgawi telah diciptakan oleh para pemimpin dari dua cabang. Pada awalnya, tujuannya adalah untuk mengisolasi binatang buas kuno dari lapisan Kaisar yang saleh dan menaklukkan mereka.
Lin Feng mengikuti mereka saat mereka melintas ke ruang putih. Ketika Lin Feng memasuki ruang itu, dia tiba-tiba mulai bergetar, kinya yang murni bergetar hebat dan melemah. Sedetik kemudian, Lin Feng menyadari dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng, mengepalkan tinjunya. Yan Hui melirik Lin Feng, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Yan Di menjawab, kekuatan kita terbatas pada kekuatan lapisan Kaisar setengah dewa di sini. Bahkan para tetua memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor di sini, kata Yan Di. Lin Feng menatap para tetua, dan memang, mereka sekarang semua Kaisar setengah Tuhan. Namun, menahan kekuatan seseorang berbeda dengan benar-benar berada pada level itu, karena mereka memiliki lebih banyak pengalaman. Besok, Battlefield Evolusi Surgawi akan dibuka secara resmi. Jiwa dan tubuh kita akan terpisah. Kita bisa pergi ke medan perang evolusi surgawi dengan jiwa kita. Kami akan berada di sana selama 2 bulan. Selama 2 bulan ini, kita harus menemukan binatang buas kuno dan membunuh mereka. Tapi sebenarnya, kita tidak akan benar-benar membunuh mereka, mereka hanya jiwa. Jadi, kami akan melukai mereka dan dalam beberapa ratus tahun, mereka akan pulih. Namun, jika mereka melukai kita, itu bisa berbahaya. Jika dalam 2 bulan kita tidak keluar, kita akan terjebak di sana selamanya dan menjadi makanan binatang buas itu. Kita akan mati dan tubuh kita akan tetap di luar, tak bernyawa. Sebelumnya aku datang ke sini, 2 pembudidaya lapisan Kaisar Godly kedua meninggal di sini. Kami tidak bisa membuat kesalahan yang sama lagi, Yan Di menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Lin Feng mengerti dia harus sangat berhati-hati. Kalian berdua, duduk di tengah-tengah 6 bintang, kata Yan Leng, melirik mereka. Para tetua bergerak 100 meter jauhnya. Lin Feng dan Yan Di saling melirik. 6 bintang muncul di sekitar mereka dan menerangi mereka. Ruang dan waktu Lin Feng Dao sudah tingkat 9, jadi ketika dia merasakan ruang dan waktu energi yang tebal dan padat, Lin Feng punya ide. Jika dia bisa tinggal di sana dan merasakan energi untuk waktu yang cukup lama, dia mungkin bisa menerobos. Mungkin ruang dan waktunya Dao akan menjadi Dao keduanya untuk mencapai tingkat maksimum. Kalian berdua duduk. Besok pagi, medan perang akan secara otomatis terbuka sendiri dan jiwa kamu akan dibawa ke sana. Yan Di sudah memiliki banyak pengalaman di sana, jadi Lin Feng, dengarkan dia. Ketika kamu memasuki medan perang, jangan berpisah. Tinggal bersama. Yang paling penting adalah kamu menemukan binatang yang saleh dan mengalahkannya. Kamu juga perlu memperhatikan para pembudidaya kuat dari cabang evolusi. Kamu mungkin bertemu satu sama lain, tetapi jangan bertarung sampai mati. Kami adalah bagian dari klan yang sama, hanya cabang yang berbeda. Kami tidak saling membenci sampai mati, kata Yan Zhan dan Yan Hui saat Lin Feng dan Yan Di duduk. Lin Feng mengangguk. Semua orang kemudian pergi, meninggalkan Yan Di dan Lin Feng bersama. Yan Di tampak fokus. Dia khawatir karena dia melihat orang terluka parah di sana, dan beberapa dari mereka bahkan meninggal. Dia tidak ingin itu terjadi lagi. Bab 459, Subscribe Penatua. Lin Feng dan Yan Di tidak mengatakan apa-apa, bermeditasi. Waktu berlalu dengan cepat. Dini hari, mereka mendengar suara bersiul. Bum bum bum. Setelah siulan terdengar suara gemuruh, dan ke-6 bintang mulai berputar dengan kecepatan penuh. Dunia mulai bergetar, seolah-olah ada gempa bumi, dan cahaya biru yang menyilaukan muncul. Suasana begitu terdistorsi sehingga Lin Feng memiliki kesan dia akan pingsan. Lin Feng tiba-tiba memiliki kesan dia jatuh bebas, tapi itu seperti bintang-bintang mencegahnya jatuh. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, jiwa dan tubuhnya dipisahkan. Yan Di mengalami hal yang sama. Jiwa mereka berubah menjadi sinar cahaya dan terbang jauh, jauh sekali. Lin Feng menatap ke kejauhan dan melihat pusaran biru dengan bintang-bintang di sekitarnya. Pegang tanganku, kata Yan Di kepada Lin Feng. Suaranya terdengar menakutkan, suasananya tidak terdengar seperti di luar. Lin Feng meraih tangan Yan Di dan semua yang ada di sekitarnya menjadi buram dan putih. Rasanya sangat damai. Suasana berubah di sekitar mereka, lampu biru muncul kembali, dan kemudian mereka muncul di dunia yang berbeda. Ada gunung, lautan, dan hutan, tapi itu masih ilusi, meskipun tampak nyata. Ayo kita pergi ke tablet Gunung Sumeru, Yan Di mengerutkan kening. Dia mulai terbang ke arah barat, dan padang rumput di sana. Lin Feng mengikutinya. Tanda pisah, tanda pisah. Lin Feng tidak tahu berapa lama mereka berlari, tetapi dengan kekuatan Kaisar setengah Tuhan, kaki mereka sakit. Tidak ada waktu malam di sana. Matahari selalu cerah dan terik. Akhirnya, Yan Di berhenti. Lin Feng berhenti juga, melihat piring panjang 100 meter. Di atasnya tertulis, tablet Gunung Sumeru. Ketika mereka tiba, Lin Feng mencium sesuatu yang tua. Dia telah mencium ki yang sama dari Xuan Yuan Sang Iblis Kaisar, Kaisar Huang Godly, dan Kaisar Darah Godly. Itu menunjukkan berapa usia tablet Mount Sumeru itu. Tablet Gunung Sumeru seperti gunung yang tinggi yang melindungi padang rumput bermil-mil di sekitarnya.
Yandi menatap tablet Gunung Sumeru dan mengerutkan kening, lalu tersenyum kecut dan berkata, kami terlambat. Mereka sudah mengambil jimat Gunung Sumeru. Petik 2. Yandi tampak marah. Lin Feng tidak mengerti mengapa. Apa jimat Gunung Sumeru? Lihat, di sana, kata Yandi menunjuk ke rongga kecil. Warna di sana berbeda dari sisa piring, tetapi orang harus memperhatikan dengan seksama. Warnanya berbeda yang membuktikan jimat telah diambil. Lihat di tanah, ada jejak kaki, kata Yandi. Ada 8 jejak kaki di sana. Untuk apa jimat Gunung Sumeru? Tanya Lin Feng. Yandi menjelaskan, jimat Gunung Sumeru berguna untuk melacak binatang buas di sini, dan juga lebih mudah untuk membunuh binatang buas bersamanya. Terakhir kali, kami mendapatkan jimat Gunung Sumeru, tapi kami jauh lebih lemah dari para pembudidaya cabang evolusi, jadi kami kalah. Kali ini, mereka mendapat jimat pertama, itu tidak akan mudah, kata Yandi. Tiba-tiba dia tampak putus asa, dan mengepalkan tinjunya. Lin Feng mengerti, jimat itu penting untuk membunuh dan melacak binatang buas. Ayo pergi, mereka tidak bisa sejauh itu. Ayo pergi dan dapatkan, Lin Feng mengerutkan kening. Ketika Yandi mendengar itu, dia tertawa. Haha, luar biasa, ayo pergi dan curi itu. Bahkan jika kita gagal, kita dapat mencegah mereka bergerak. Petik 2. Kanan, sudah lama sejak kita melakukan hal-hal yang benar-benar gila bersama-sama. Mari bersenang-senang, kata Lin Feng, tertawa seperti orang gila. Yandi tertawa terkekeh-kekeh. Mereka terbang pergi, mencari yang lain. Yan Chang bersama 3 pembudidaya yang kuat. Dia memegang jimat Gunung Sumeru dan tersenyum. Yan Chang dan Yandi berbeda. Yan Chang cukup muda dan tampan, mengenakan pakaian emas halus. 3 pembudidaya yang kuat bersamanya lebih tua dari 1 generasi, masih cukup muda. Tetapi sulit untuk menebak berapa umur mereka sebenarnya, karena mereka adalah kaisar yang saleh dan pada tingkat itu, bahkan lebih muda untuk terlihat muda. Yandi tidak peduli dengan penampilannya. Dia tampak seperti orang tua, tetapi jika dia mau, dia juga bisa terlihat muda. Tuan muda, kami mendapatkan jimat kali ini, jadi kami hampir pasti akan memenangkan putaran ini, kata seorang pria di belakang Yan Chang. Dia terdengar senang. Waktu sebelumnya, mereka tidak memiliki jimat, tetapi mereka tetap menang, jadi sekarang dengan jimat. Yan Chang tersenyum dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, jangan terlalu percaya diri. Cabang surgawi kehilangan banyak orang di putaran sebelumnya, jadi kali ini, mereka mungkin mengirim pembudidaya terkuat mereka. Jangan remehkan mereka. Petik 2. Haha, jangan hibur ketakutan imajiner dan tidak berdasar. Kami selangkah lebih maju, bagaimana mereka bisa mengejar kami? Kami pasti akan menang. Petik 2. Benar, Tuan Muda, kita akan menang dan cabang kita, cabang evolusi, akan mengambil kendali atas dinasti suci evolusi langit, kata para pembudidaya yang kuat di belakangnya, tertawa keras. Mereka sama sekali tidak terlihat gugup, karena mereka memiliki keuntungan besar dibandingkan tim lain. Apa yang bisa mereka takuti? Apa yang bisa terjadi? Ketika Yan Chang mendengar mereka, dia sangat tidak bahagia. Dia menyesal telah membawa orang-orang semacam itu bersamanya. Jika mereka terlalu ceroboh, itu bisa merusak seluruh rencana. Yan Chang bukan anak-anak, dia telah hidup selama ribuan tahun, dia memiliki pengalaman dan tahu bahwa terlalu percaya diri itu berbahaya. Namun ketika pembudidaya itu ceroboh dan terlalu percaya diri. Oh, beberapa orang mengikuti kita, Yan Chang mengerutkan kening. Dia melihat 2 siluet berkedip di kejauhan. 3 pembudidaya berbalik dan melihat 2 siluet semakin dekat. Mereka terkejut. Mungkinkah cabang surgawi hanya mengirim 2 orang? Ketiga pembudidaya bingung. Yan Chang menyipitkan matanya dan melihat Yandi dan Lin Feng. Dia tahu apa yang mereka inginkan, mereka akan mencuri jimatnya. Yandi, lama tidak bertemu. Kamu tidak mengalami banyak kemajuan, kata Yan Chang, tersenyum mengejek. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor di medan perang, mereka masih bisa melihat tingkat kultivasi nyata satu sama lain. Yandi memiliki kekuatan di bagian atas lapisan Kaisar Ilahi yang kedua, 1 langkah lagi dari menerobos ke yang ketiga. Namun, Yan Chang telah menerobos ke lapisan Kaisar Godly ketiga beberapa waktu sebelumnya. Dia sekarang selangkah lebih maju. Yandi berhenti di udara. Lin Feng berhenti di sebelahnya dan menatap Yan Chang dan 3 lainnya. Dia terkejut ketika dia melihat Yan Chang memiliki kekuatan lapisan Kaisar ketiga yang saleh, dan yang lainnya dari lapisan kedua. Yan Chang, kamu jauh lebih tua dari aku. Kamu pikir memiliki kekuatan lapisan Kaisar ketiga yang saleh adalah sesuatu yang harus kamu banggakan? Jawab Yandi dengan tajam. Ketika Yan Chang mendengar itu, ekspresinya tidak berubah, dan sebaliknya, dia bahkan tersenyum lebih gemilang. Kamu lebih tua, aku seorang pria muda. Haha. Kamu ingin mendapatkan beberapa anak ayam muda, itu saja. Hehe, kamu cukup spontan, tapi hidupmu tidak ada artinya, tidak seperti hidupku. Aku senang, aku bukan per 4W4N lagi. Haha.
Mereka tidak ingin saling membunuh, karena mereka berasal dari keluarga yang sama, dan memiliki darah yang sama, tetapi mereka adalah saingan. Kakek Yan Di adalah Yan Zun, kakek Yan Chang adalah Yan Duan. Yan Duan dan Yan Zun adalah saudara kandung. Mungkin, tetapi apakah kamu tahu berapa banyak istri sahabat aku? Yan Di merenung dengan keras, melirik Lin Feng. Yan Chang memandang Lin Feng. Yan Chang menyukai wanita, jadi ketika Yan Di mengatakan itu, Yan Chang mengerti bahwa Lin Feng adalah seorang pembunuh wanita. Itu juga pertama kalinya Yan Chang mendengar Yan Di memanggil seseorang sahabatnya. Temanmu memiliki kekuatan lapisan kedua. Yan Chang bertanya dengan hati-hati. Yan Di tersenyum dan mengangguk dengan bangga, dia juga sangat terkenal, kamu mungkin pernah mendengar tentang dia. Bab 460, Subscribe Penatua. Oh, kenapa dia terkenal? Tanya Yan Chang. Dia penasaran. Dia menatap Lin Feng seolah ingin membaca Lin Feng. Lin Feng tidak menatap mata Yan Chang. Lin Feng, mungkin kamu pernah mendengar tentang dia. Kata Yan Di tersenyum bangga. Apa, kamu Lin Feng? Orang-orang di belakang Yan Chang tersenyum mengejek dan menunjuk ke Lin Feng dengan jari-jari mereka. Lin Feng mengerutkan kening. Orang-orang di belakang Yan Chang tampak sangat menjijikkan. Dia bertanya, apakah ada masalah? Hehe, jika kamu Lin Feng, aku Kaisar Muda Tian Fan, kata seorang pria berpakaian hitam, tersenyum sinis. Tian Fan itu omong kosong. Apakah kamu tahu apa yang Lin Feng lakukan? Teriak Yan Di dengan marah. Pria berpakaian hitam itu ingin menentang Yan Di, tetapi Yan Chang memandangnya dengan marah. Aku tahu aku seharusnya tidak membawa ketiga orang bodoh itu bersamaku. Diam. Ya, Tuan Muda, kata pria berpakaian hitam, melirik Lin Feng dan Yan Di dengan marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Feng tidak mengerti mengapa Yan Chang dan Yan Di adalah saingan, karena mereka sepertinya rukun. Namun, tiga orang tolol di belakang Yan Chang tampak sangat menjijikkan. Apakah kamu benar-benar Lin Feng? Tanya Yan Chang. Lin Feng mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Apakah Yan Chang memutuskan untuk mempercayainya atau tidak adalah masalahnya. Yan Chang langsung percaya padanya, karena kepribadian Lin Feng pasti cocok dengan semua yang dia dengar tentang dia. Ini pasti Lin Feng, orang yang telah memperpanjang penerbangan tangga yang dibuat oleh Tian di Kaisar Surgawi. Luar biasa, aku tidak akan pernah berpikir Brother Lin akan berteman dengan Yan Di, kata Yan Chang menghela napas dan tersenyum. Tapi kemudian dia menyeringai, tapi, jika kamu pikir kamu bisa mengandalkan Brother Lin untuk mencuri jimat dariku, kamu salah. Apakah begitu? Ayo kita coba, kata Yan Di, tersenyum tanpa rasa takut. Dia mendarat di tanah, 10 meter dari Yan Chang. Lin Feng juga mendarat dan menatap tiga pria di belakang Yan Chang. Mereka semua tampak marah, dan energi mereka perlahan muncul. Lin Feng tidak mengerti mengapa orang-orang itu begitu agresif. Dia tidak melakukan apapun pada mereka. Ayo kita coba, kata Yan Chang, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya dan Ki mulai bersenandung. Yan Di berhenti tersenyum, dan melirik Lin Feng dan berkata, bisakah kamu bersaing dengan mereka bertiga? Paling tidak, aku bisa mencegah mereka mengganggu kamu, kata Lin Feng. Dia tidak menjanjikan apapun, tapi Yan Di masih lega. Yan Chang terkejut. Lin Feng berniat bertarung melawan tiga orang. Ketika ketiganya mendengar Lin Feng, mereka berteriak dengan marah, kamu ingin mati. Beraninya kamu meremehkan kami. Pergi. Bum bum. Energi yang menakutkan bergulung dalam gelombang menuju Lin Feng. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia melintas dan melemparkan energi ke arahnya. Tiga pembudidaya mengelilingi Lin Feng seperti harimau yang mengincar mangsa. Yan Chang dan Yan Di tidak membuang waktu dan mulai berkelahi. Mereka tidak mencoba saling membunuh. Kalian bertiga, kamu tidak bisa melukai Lin Feng. Teriak Yan Chang dengan marah, lalu terus bertarung melawan Yan Di. Energi mereka terus bertabrakan tanpa henti. Namun, Lin Feng berada di bawah tekanan. Meskipun dia tidak takut berperang melawan mereka, dia bisa merasakan bahwa mereka tidak peduli tentang melukainya. Tapi dia tidak bisa mengeluh kepada Yan Chang. Dia harus menolak. 1 lawan 3, kamu pikir kamu siapa? Kamu adalah seorang kultivator kecil yang menyedihkan, kamu baru saja mengalahkan pelayan Tian Fan, itu saja, kata pria berjubah hitam itu dengan mengejek. Wajahnya berubah dengan kebencian dan keganasan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang sistem peredaran darah Lin Feng. Lin Feng mengerti sesuatu, orang-orang ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tian Fan. Kenapa para murid dari evolusi surgawi telah berteman dengan mereka dari dinasti Kaisar Langit? Lin Feng tidak mengerti. Dia tidak punya waktu untuk bertanya. Dia melemparkan pukulan ke arah pria itu dengan pakaian hitam, tetapi dua yang lain tiba padanya dengan sangat cepat. Lin Feng melepaskan kekuatan kecerahan ledakan dan iblis ki dalam gelombang di sekelilingnya. Dua lainnya merasa ditekan, tetapi mereka masih marah dan melemparkan pukulan ke arah Lin Feng. Lin Feng meninju bahu pria berpakaian hitam itu. Pria itu mengerang kesakitan dan wajahnya memucat.
Dua lainnya semakin dekat dan lebih dekat ke Lin Feng dan tersenyum jahat. Mereka menggertakkan gigi dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Lin Feng merasa lebih di bawah tekanan. Pria berpakaian hitam itu tidak gentar. Dia kembali ke Lin Feng. Tapi Lin Feng tidak akan duduk dan menunggu. Dia mengangkat tangannya dan meraih lengan pria berpakaian hitam itu, lalu tiba-tiba dia mengangkatnya dan melemparkannya ke dua pukulan yang lain, sebelum mengembunkan kekuatan kecerahan di kakinya dan menendang dua lainnya. Setelah itu, Lin Feng melepaskan kekuatan Cilio Kosem dari Grid Tao dan memadatkannya di jari-jarinya. Lubang hitam muncul di sekitar jarinya, dan ekspresi pria berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah. Dia tidak berani tinggal terlalu dekat, jadi dia mundur secepat mungkin, tapi sekarang Lin Feng tidak akan memberinya kesempatan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyusulnya dan melemparkan pukulan peledak. Pria hitam berpakaian batuk darah dan dihancurkan, menatap Lin Feng dengan marah. Namun, Lin Feng tidak kenal ampun, karena orang-orang ingin membunuhnya. Lin Feng tidak bisa membiarkan masalah itu terjadi. Temannya adalah Yan Di, bukan Yan Chang, dan Yan Chang telah melihat apa yang sedang terjadi. Pria berpakaian hitam tidak bisa mengelak. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Lin Feng, dan mengerti bahwa Lin Feng benar-benar kuat. Pria berpakaian hitam itu menggertakkan giginya begitu keras sehingga gusinya mulai berdarah. Dia tampak berantakan. Dia memandang dua yang lain, yang terbang ke arah Lin Feng dengan sangat cepat. Pria berpakaian hitam tersenyum menantang dan tiba-tiba mulai melemparkan pukulan ke Lin Feng lagi. Lin Feng bertanya-tanya mengapa orang ini mempertaruhkan hidupnya untuk membunuhnya. Lin Feng kemudian mengerti, dua orang lainnya melepaskan energi khusus untuk menggunakan keterampilan ilahi mereka, dan itu sudah cukup menyakitkan. Kamu ingin mati, teriak Lin Feng dengan marah. Dia melemparkan pukulan dan menghancurkan pria berpakaian hitam itu. Kemudian dia berbalik dan melemparkan pukulan ke yang lain menggunakan formula Mara Nirvananya. Mereka berdua dikirim terbang seperti boneka kain. Lin Feng mengerang kesakitan dan didorong mundur setengah langkah. Dua yang lain tampak sedih. Lin Feng mengepalkan tangannya. Dia akan menggunakan kekuatan penuhnya, dan mulai melepaskan energi dari keterampilan surgawi 8x9. Dia awalnya berniat berbelas kasih, karena orang-orang ini berasal dari evolusi suci surgawi setelah semua, tetapi karena mereka mencoba membunuhnya, Lin Feng tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan skill surgawi 8x9, bahkan jika mereka tidak mati, setidaknya mereka akan terluka parah. Lin Feng, berhenti, seru Yan Di. Lin Feng harus memberi wajah Yan Di, jadi dia berhenti. Ekspresinya berubah ketika dia melihat Yan Di, tangannya di dada, darah menetes dari mulutnya. Yan Chang telah melukainya. Yan Chang juga terluka, mereka berdua dipukuli habis-habisan. Dan yang paling penting, jimat Gunung Sumeru pecah menjadi dua. Itu adalah salah satu alasan mengapa Yan Di menyuruh Lin Feng berhenti. Masalahnya adalah bahwa ketiga pria itu mungkin berpikir mereka telah menang. Huff, ini hanya sementara. Kamu bahkan lebih berharga daripada seekor anjing. Jika mereka tidak menghentikan kami, kamu sudah mati. Geram pria berpakaian hitam. Wajahnya benar-benar pucat, tetapi dia tertawa keras dan mengejek. Memang, 1 detik lagi dan kamu akan mati. Yan Di menyelamatkanmu. Petik 2. 1 melawan kita bertiga. Kamu bercanda. Setengah detik kemudian, kamu sudah mati. Haha, dua lainnya tertawa dengan dingin. Seperti yang diharapkan, ketiganya memprovokasi Lin Feng dan mengatakan mereka akan menang. Lin Feng tahu itu akan terjadi. Tapi dia tetap menyerah. Membunuh mereka tidak sulit, tetapi juga tidak perlu. Yan Di, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Feng, terbang kembali ke Yan Di. Yan Di menggelengkan kepalanya. Dia memegang separuh jimat saat dia berkata, kami sial. Tanpa jimat, tidak ada dari kita yang bisa melacak binatang buas. Petik 2. Ini semua salahmu, Yan Di, kata Yan Chang dengan marah. Dia sangat kesal. Dia berhasil menemukan jimat, tetapi karena Yan Di, itu rusak. Kami tidak punya pilihan, tetapi mengandalkan kemampuan kami sendiri, kata Yan Di, tersenyum kecut. Dia merasa agak bersalah. Yan Chang menghela nafas. Tidak ada solusi lain sekarang. Ayo pergi, kata Yan Chang kepada 3 orang lainnya. 3 orang lainnya memandangnya dengan hormat. Mereka membungkuk tangan di depan tuannya, Yan Chang. Namun, Lin Feng memiliki kesan mereka berkomplot melawannya. Yan Chang, hati-hati, ada sesuatu yang salah tentang pelayanmu, kata Lin Feng pada Yan Chang secara telepati, setelah memikirkannya dengan cermat. Namun, Yan Chang hanya tersenyum, berbalik, dan pergi. Lin Feng menyaksikan 4 orang kepala di kejauhan. Pasti ada sesuatu yang salah. Bab 461, Subscribe Penatua. Ada apa, Lin Feng? Tanya Yan Di ketika dia melihat Lin Feng sedang membuat wajah. Dia agak khawatir. Lin Feng tidak berbohong, dan memberitahu Yan Di segalanya, bahwa 3 pembudidaya ingin membunuhnya. Ketika Yan Di mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis. Dia khawatir dan tidak bisa mempercayainya.
Dia awalnya hanya mengira itu karena ketegangan antara dua cabang dinasti. Yan ditahu bahwa Lin Feng bukan pembohong. Apakah cabang evolusi membantu musuh-musuh Lin Feng? Dalam 2 bulan, ketika kita pergi, aku akan memberitahu kakekku dan para tetua tentang hal ini. Kami akan melihat apa yang mereka katakan, kata Yandi. Tidak peduli apa, dia perlu membunuh lebih banyak binatang buas. Dia harus mendapatkan keuntungan, dan mengejar ketinggalan dengan cabang evolusi. Jika dia kalah, cabang evolusi akan mengendalikan dinasti. Ayo pergi dan cari beberapa binatang buas. Jimat itu rusak sekarang, jadi mencari binatang buas tidak akan mudah, kata Yandi, memegangi jimat yang patah itu dengan getir. Sangat disayangkan, tapi setidaknya Yan Chang juga tidak bisa menggunakan jimat, jadi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Feng mengikuti Yandi. Mereka memutuskan untuk terbang di udara dan perlahan. Mereka terbang di atas padang rumput menuju pegunungan. Kemudian, mereka akan menemukan lembah. Sebagian besar binatang buas suka tinggal di lembah. Mereka tiba di hutan pegunungan yang benar-benar gelap, dan mengikuti sungai besar yang berkelok-kelok. Itu tampak seperti ular dari langit. Dunia yang indah. Lin Feng ingat dunianya sendiri. Itu jauh lebih sempurna dan lebih besar dari dunia ini. Sue Yue sudah sangat ramai. Tapi karena Lin Feng telah menjadi penguasa di benua 9 awan, dia telah membawa semua orang keluar dari dunianya dan dia hanya menjaga orang tuanya dan Liu Fei, serta beberapa penjaga. Hati-hati, Lin Feng, aku bisa merasakan beberapa binatang buas Qi, kata Yan di pada saat itu. Lin Feng melihat sekeliling dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan, dia merasakan ledakan Qi yang membuatnya merasa sakit. Keduanya merasakan getaran tanah. Qi berguling-guling di sekitar mereka, dan mereka mendengar suara kuku di tanah. Lin Feng bangkit kembali di udara dan melihat sekeliling untuk melihat dari mana binatang itu berasal. Yan Di mengikutinya. Dengan sangat cepat, mereka terbang ke puncak gunung. Yan Di tampak sangat bahagia. Seekor binatang buas setinggi 100 meter muncul dan menatap Lin Feng dan Yan Di dengan dingin. Binatang itu meraung. Mata raksasa itu memerah. Itu memiliki gigi yang tajam dan tampak haus darah. Gigi-gigi itu mengingatkan Lin Feng pada vampir, tetapi mereka bahkan lebih menakutkan. Itu juga memiliki 2 sayap merah darah. Itu memiliki sisik naga berwarna merah darah Qi muncul dari mereka. Kulitnya juga sangat tebal dan terlepas dari sisik, juga memiliki rambut emas. Itu mengingatkan Lin Feng pada Jin Mao Ho, tapi itu bukan Jin Mao Ho, itu adalah binatang Sanwen. Catatan penerjemah, Jin Mao Ho adalah salah satu dari 4 dewa musim. Ini adalah singa emas, salin dan tempel. Jin Mao Ho digambar Google untuk melihat seperti apa bentuknya. Karakter yang digunakan untuk San dan Wen cukup langka. San dapat berarti bulu, dan Wen dapat berarti celah, seperti pada porselen. The Sun Wen Disc catatan penerjemah, karakter aslinya sangat langka sehingga penulis menjelaskan cara membacanya kepada pembaca, adalah salah satu dari 10 binatang jahat di zaman kuno. Mereka sangat kejam dan haus darah. Kembali pada hari-hari, mereka hidup di benua dewa dan digunakan untuk melahap orang hidup. Semua orang takut pada mereka. Bayi Sun Wen Disc sekuat Kaisar Roh Kudus, yang dewasa memiliki kekuatan lapisan Kaisar yang saleh. Yang terkuat memiliki kekuatan bagian atas lapisan Kaisar yang saleh. Mereka sangat kuat. Sun Wen Disc di depan mereka memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor karena semua orang dan semua tingkat budidaya dibatasi di Battlefield Celestial Evolution. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, tingkat kultivasi mereka selalu seperti lapisan Kaisar setengah dewa di sana. Oleh karena itu, binatang Sun Wen ini yang sudah dewasa dan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Ilahi kedua juga memiliki kekuatan lapisan Kaisar setengah dewa di medan perang Celestial Evolution. Lin Feng, ini adalah binatang Sun Wen dan mereka tidak sendirian. Jika ada, pasti ada beberapa yang lain. Hati-hati, kata Yan Di. Lin Feng gugup karena kurang dari 100 meter jauhnya ada beberapa lubang raksasa di pegunungan. Tepat setelah Yan Di berbicara, binatang Sun Wen terbang ke arah mereka dan memamerkan taringnya. Hati-hati, teriak Lin Feng. Dia mendorong Yan Di dengan keras dan melompat ke arah binatang itu sambil mengeluarkan pedang Buddha dan mengangkatnya. Dia menggunakan kekuatan sebanyak yang dia bisa untuk memukul taring binatang buas. Lampu pedang Buddha melemah, tetapi dia tidak berhasil melukai binatang itu. Itu baik-baik saja. Pedang Buddha adalah senjata kekaisaran saleh tingkat tinggi, senjata seperti itu sudah cukup untuk membunuh kaisar setengah ilahi, tetapi tidak untuk menghancurkan gigi Sun Wen Disc. Lin Feng tertegun, dan melangkah mundur. The Sun Wen Disc terbang menuju Lin Feng dengan sangat cepat lagi. Lin Feng berteriak dengan marah dan melemparkan tendangan sambil melepaskan kekuatan kecerahan. The Sun Wen Disc tersingkir, tetapi dengan cepat kembali. Lin Feng menggertakkan giginya, pedang Buddhanya muncul di depannya secara horizontal. Dia berhasil mengenai kuku binatang itu, tetapi dia masih mengerang kesakitan dan didorong mundur 100 meter, rasa logam di mulut dan tenggorokannya. Lin Feng jarang menemukan pertempuran yang begitu sulit. Bahkan ketika dia telah bertarung melawan Dan Qingyang, itu sulit, tetapi tidak sesulit ini.
The Sunwen Beast adalah sangat kuat, binatang buas kuno. Legenda tentang itu benar. Lin Feng melirik Yan Di. Pada saat itu, Yan Di juga tidak bersenang-senang, jubah birunya sudah terkoyak. Dia mengalami beberapa luka dan basah oleh darah. Yan Di menggunakan kekuatan penuhnya untuk bertarung melawan Sunwen Beast lainnya. Tidak, kami tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kami menggunakan terlalu banyak ki murni, itu berbahaya, pikir Lin Feng. Kemudian dia menendang binatang Sunwen sekuat yang dia bisa dan dia terbang ke arahnya lagi. Sunwen meraung dengan marah dan berlari menuju Lin Feng, tanah bergetar dengan langkahnya. Lin Feng mengangkat Buddha Sword dan Blood Cauldron-nya. The Blood Cauldron adalah senjata kekaisaran yang saleh tertinggi, item Kaisar Iblis. Itu mungkin bisa membantu melawan binatang Sunwen. Blood Cauldron muncul di udara dan menabrak Sunwen Beast. Binatang itu menjerit dan dihancurkan oleh kuali. Itu menabrak gunung ribuan meter jauhnya. Lin Feng tidak berhenti, terus mengejar binatang Sunwen. Kuali bergetar dan tumbuh semakin besar. Sekarang ukurannya 100 meter. Itu berbalik ke samping dan menutupi binatang itu. Dentang, dentang. Binatang itu dipenjara di dalam kuali dan menghantam dinding sekuat tenaga, tetapi itu tidak berguna. Bagaimana mungkin seekor binatang Sunwen menghancurkan sesuatu yang telah diciptakan oleh Kaisar Iblis? Karena ki kamu adalah golongan darah, kuali darah akan memurnikan kamu, pikir Lin Feng. Dia melepaskan ki murni dan memadatkannya dalam kuali darah. Wajahnya memucat, tetapi suara memalu di dalam kuali melemah dengan cepat, lalu berhenti. Awan asap merah darah muncul di sekitar kuali darah. Baunya seperti darah. Yan Di, lemparkan binatang Sunwen ke dalam kuali. Teriak Lin Feng dengan eksplosif. Yan Di tidak menjawab, dia hanya meninju binatang Sunwen sekuat yang dia bisa, timbangan itu melukai tangannya. Dia masih menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengangkat bis Sunwen dan melemparkannya ke dalam kuali. The Sunwen Beast ingin melarikan diri, tetapi Lin Feng melompat dan menangkapnya. Lin Feng mendorong binatang Sunwen ke dalam kuali. Seperti yang sebelumnya, binatang Sunwen memukul-mukul dinding kuali, tetapi kuali mulai memurnikannya. Suara-suara itu tenang dan kemudian mereka berhenti, dan awan asap merah darah muncul. Yan dibatuk, ki-nya tidak stabil, dan luka-lukanya serius. Sangat sulit untuk bertarung melawan binatang Sunwen. Jika Lin Feng tidak menggunakan kuali darah, mereka berdua mungkin telah terbunuh. Baiklah, kata Lin Feng ketika dia merasakan bahwa kuali darah telah berhenti memperbaiki binatang itu. Dia sangat bahagia. Dia mengangkat tangannya, dan kuali turun ke puncak gunung. Yan Di menatap kuali, bingung. Lin Feng menyusut kuali sekecil tangannya. Ki darah sangat tebal, tapi menyenangkan. Ini juga dapat membantu ki murni orang pulih. Lin Feng menatap kuali. Itu tidak memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit energi. Lin Feng mengeluarkan 2 pil merah darah. Pil-pil itu mengandung ki darah dan bisa menyembuhkan ki murni. Lin Feng, itu kuali darah Kaisar Iblis dari 10.000 hal penciptaan. Kuali darah 10.000 hal penciptaan. Lin Feng tidak mengerti. Dia tahu itu adalah kuali darah, tapi dia tidak tahu itu memiliki nama lain. Yan Di memutar matanya dan berkata, kamu memiliki kuali darah 10.000 benda ciptaan, yang membuktikan bahwa kamu memperoleh transmisinya. Di masa depan, jangan membawanya di depan orang lain, memperingatkan Yan Di. Lin Feng belum pernah melihat Yan Di terlihat sangat hati-hati dan serius, dan ia bertanya, mengapa? Lin Feng, kamu mendapatkan transmisi Xuan Yuan, tidakkah kamu tahu mengapa dia mati? Tanya Yan Di. Lin Feng tahu bahwa Kaisar Iblis telah dibunuh oleh ayah Tian Di, Kaisar Langit, dan berasumsi bahwa itu adalah untuk memastikan masa depan Tian Di dan untuk mencegah Xuan Yuan tumbuh semakin kuat. Lin Feng memberitahu Yan Di apa yang dia tahu, menjelaskan apa yang dikatakan Kaisar Iblis kepadanya. Yan Di tersenyum. Kaisar Iblis tidak ingin kamu berada dalam bahaya karena kuali darah, jadi dia tidak mengatakan yang sebenarnya, kata Yan Di, tersenyum masam. Dia menunjuk tanda iblis berwarna merah darah pada kuali kecil. Kuali dengan mudah berbobot 1 juta ton bahkan ketika itu kecil. Itu bisa menghancurkan seluruh gunung. Mengapa kuali darah 10.000 hal penciptaan bisa berbahaya? Tanya Lin Feng. Yan Di tetap diam. Karena Xuan Yuan sang Kaisar Iblis tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Feng, bisakah dia memberitahunya? Sebagai teman, dia juga tidak ingin Lin Feng berada dalam bahaya. Tetapi jika Lin Feng tahu seberapa kuat itu, bukankah dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat dengan mengandalkannya? Mungkin Kaisar Iblis telah berkembang begitu cepat karena kuali darah 10.000 hal penciptaan. Katakan padaku, jangan khawatir, kata Lin Feng, tersenyum ketika dia melihat ekspresi Yan Di. Yan Di mengangguk. Karena Lin Feng ingin tahu dan bahwa dia sudah memiliki kuali, dia adalah master baru kuali darah. Lin Feng, itu legenda yang dikatakan kakekku. Aku tidak tahu apakah ini akurat atau tidak, tetapi aku percaya, terutama setelah melihat kuali menyuling 2 binatang Sunwen menjadi pil. Petik 2. Legenda apa? Menurut legenda,
Xuan Yuan sang kaisar iblis memiliki seorang guru, dan guru itu memiliki kekuatan untuk memodifikasi lingkungan, yang secara alami memberinya kekuatan untuk menghancurkan benua dewa. Setelah itu, ia merekrut beberapa murid, salah satunya adalah Xuan Yuan, kaisar iblis. Tuan yang agung itu sangat kaya, dan dia memberi murid-muridnya beberapa barang yang tak ternilai. Pada akhirnya, dia memberi kaisar iblis 3 item, singgasana Xuan Yuan, kuali darah dari 10.000 hal penciptaan, dan staf iblis. Ketiga benda itu mengandung kekuatan bumi dan langit. Guru Xuan Yuan membuatnya sendiri. Yang paling penting adalah ketiga hal itu tidak bisa dibandingkan dengan barang lainnya. Kuali darah 10.000 benda ciptaan adalah yang paling kuat, ia dapat mengubah dan menyaring 10.000 benda ciptaan, terutama ketika tuannya kuat. Pil yang dibuatnya adalah pil merah darah yang sangat bagus untuk Ki Murni. Kembali pada hari-hari, Xuan Yuan sang iblis kaisar menciptakan pasukan iblis dan merekrut ratusan murid. Mengandalkan kuali darah 10.000 benda ciptaan, ia membuat pil untuk mereka. Berkat pil-pil itu, Kaisar Roh Kudus semua bersedia tunduk kepadanya. 5 pil sudah cukup untuk membuat kaisar yang saleh tunduk. Bayangkan bagaimana Xuan Yuan kaisar iblis yang mengesankan dan mengagumkan itu kembali pada masa itu. Dengan begitu banyak murid, bagaimana mungkin dia dibunuh oleh ayah Tiandi? Dulu, Xuan Yuan sang iblis kaisar adalah salah satu pembudidaya terkuat di dunia. Dia memiliki pasukan yang menakutkan, siapa yang berani menyerangnya? Ratusan kaisar yang saleh, kamu bayangkan seberapa kuat pasukan itu. Tapi itu berarti keberhasilan dan kegagalan Kaisar Iblis Xuan Yuan pada saat yang sama. Dia menjadi terlalu serakah, sehingga kecepatan pemurnian pilnya menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Pada akhirnya, ia bahkan memperbaiki murid-murid dan pasukannya untuk mendapatkan pil untuk dirinya sendiri. Ketika Tiandi Kaisar Surgawi dan ayahnya mengetahui hal itu, mereka juga rakus dan menginginkan pil. Pada akhirnya, mereka bertempur melawan Xuan Yuan, dan ia ditakdirkan untuk mati, jelas Tiandi. Lin Feng tercengang, dan hatinya terasa berat. Kuali darah itu terlihat biasa, tetapi bisa membuat pil yang sangat bermanfaat untuk penanaman. Berpikir tentang itu, keringat dingin muncul di dahi Lin Feng. Dia beruntung tidak disempurnakan oleh kuali. Kaisar yang saleh darah pasti tahu bahwa kuali bisa memperbaiki orang juga, tetapi telah membuatnya masuk ke dalamnya. Berpikir tentang itu, rambut Lin Feng berbulu. Apakah Godly Emperor Blood ingin memperbaikinya saat itu untuk mengambil kekuatan aslinya? Tapi itu tidak mungkin. Karena tidak peduli seberapa kuat darah kaisar yang saleh, dia adalah jiwa dan menggunakan pil darah tidak berguna, karena itu hanya efisien pada Ki Murni. Yandi, bisakah pil hanya digunakan untuk menyembuhkan Ki Murni? Bisakah jiwa pulih dengan itu? Tanya Lin Feng. Tentu saja, pil darah tidak hanya untuk Ki Murni, itu dapat membantu jiwa pulih, juga dapat menyembuhkan vitalitas. Ini juga dapat membantu pembudidaya menerobos. Pil darah adalah salah satu pil paling kuat di dunia. Mereka tak ternilai. Jika ada yang tahu kamu memiliki kuali darah, mereka mungkin akan mencoba membunuh kamu. Aku harap tidak ada yang memperhatikan kamu menggunakan Blood Cauldron barusan. Mungkin mereka bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya. Tetapi ketika aku melihat kamu menggunakannya, aku ingat apa yang dikatakan kakek aku, kata Yandi. Lin Feng bingung. Jika itu benar-benar terjadi, maka itu berarti bahwa Godly Emperor Blood mungkin benar-benar ingin memperbaiki dia untuk pulih. Tetapi pada akhirnya, Lin Feng telah melakukannya dengan baik dan membuktikan bahwa dia kuat, sehingga Godly Emperor Blood telah memutuskan untuk mengirimkannya pengetahuan padanya. Lin Feng menyadari bahwa dia telah disikat dengan kematian. Dia bisa berubah menjadi pil darah. Lin Feng tidak menyalahkan Godly Emperor Blood, dia memiliki belas kasih untuknya. Setiap kultivator yang kuat akan berpikir tentang itu jika mereka berubah menjadi jiwa yang hancur. Tapi mungkin Lin Feng bisa membantu Godly Emperor Blood sekarang dengan pelet jiwa darah dan pil darah. Yandi, aku ingin membuat beberapa pil darah dan menyimpannya. Mari kita temukan lebih banyak Sun Wen Beast dan binatang buas lainnya, kata Lin Feng. Dia bersemangat sekarang, bahkan jika seluruh tubuhnya sakit. Dia berlari ke kedalaman lembah. Yandi tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Biasanya, orang yang datang ke sini ketakutan, kali ini, binatang buas akan gemetar ketakutan, bukan kita. Betapa kejam dan ganasnya. Bab 463, Subscribe Penatua. Yandi, kamu sudah memberitahu aku apa yang bisa dilakukan kuali darah 10.000 hal penciptaan. Bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang singgasana Xuan Yuan dan staf iblis? Tanya Lin Feng saat mereka terbang ke kedalaman lembah. Lin Feng penasaran. Meskipun dia adalah pewaris kedua Xuan Yuan, Kaisar Iblis belum memberitahu Lin Feng segalanya tentang 3 item. Menurut legenda, singgasana Xuan Yuan dapat digunakan untuk mengendalikan orang dari jarak hingga 100 li. Staf iblis adalah item pertempuran yang sempurna, senjata kekaisaran yang saleh tertinggi, dan dapat berubah menjadi senjata mematikan dalam pertempuran, jelas Yandi dengan tidak sabar, dan mempercepat. Dia bukan guru yang baik, dia tidak punya kesabaran. Sangat cepat, Yandi menemukan 3 gua dengan Sun Wen Beast. Dengan Blood Cauldron,
mereka tidak perlu khawatir, dan sebaliknya, bersemangat. Bagi mereka, Sun Wenbis sekarang menjadi pil darah di kaki. Lin Feng mengambil kuali darah dan menaruhnya di pintu masuk gua, lalu Yan Di menarik binatang Sun Wen. Dong, dong. Ketika binatang Sun Wen keluar, mereka segera berakhir di kuali darah. Mereka berjuang dan memukul dinding kuali dengan sia-sia. Lin Feng menangkap mereka semua dalam waktu kurang dari 1 menit. Yan Di meraih bahu Lin Feng dan mengirimkan Ki murni kepadanya untuk membantu. 10 menit kemudian, 3 pil darah muncul di kuali. Dengan 2 pil yang sudah dia buat sebelumnya, dia sekarang punya 5. Bisakah aku membuatnya dengan warna berbeda? Seperti ini, orang dapat mendeteksi mereka terlalu mudah, bisik Lin Feng. Coba binatang buas lain dan lihat apa fungsinya, kata Yan Di. Mereka telah berubah menjadi tim pembunuh binatang yang luar biasa di Celestial Evolution Battlefield dan keduanya dalam kegilaan membunuh. Tidak ada binatang buas yang bisa lolos dari kuali. Lin Feng memurnikan Sun Wenbis, laba-laba, Taotis, dan banyak lagi binatang purba. Mereka hanya memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor di sana, jadi Lin Feng dan Yan Di tidak perlu takut pada mereka karena mereka memiliki kuali. Tentu saja, mereka juga tidak memiliki cadangan Ki murni tanpa batas. Lin Feng dan Yan Di benar-benar kelelahan setelah membuat 40 pil darah. Mereka berbaring di tanah, kehabisan napas. Mereka merasa mendengkur. Kuali di depan Lin Feng bersinar dengan cahaya iblis yang menyilaukan dan menakutkan, dan tidak ada binatang yang berani mendekati mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Feng dan Yan Di berada dalam kegilaan membunuh, mereka membunuh binatang tanpa henti. Mereka menjadi begitu menakutkan sehingga banyak binatang buas tidak berani keluar lagi. Itu hanya setelah seminggu. Setelah 2 minggu, binatang buas mulai menjadi gila dan kehilangan akal. Lin Feng dan Yan Di bagus, tetapi Yan Chang dan 3 lainnya tidak memiliki waktu yang tepat. Mereka telah membunuh hanya 15 binatang buas, sedangkan Lin Feng dan Yan Di telah membunuh lebih dari 40. Mereka tidak memiliki keunggulan lagi. Tuan muda, kita harus berpisah dan bertemu di tablet Gunung Sumeru lagi. Bagaimana menurutmu? Tanya pria berpakaian hitam itu dengan hormat. Dia kelelahan. Yan Chang melirik mereka dan berkata, kalian semua setuju. Tuan muda, mari berpisah, kita akan berhasil membunuh lebih banyak binatang buas dengan cara itu, kata 2 lainnya. Yan Chang menatap mereka, dia telah memperhatikan sesuatu yang salah sedang terjadi ketika mereka berperang melawan Lin Feng, tapi dia mengabaikannya karena mereka jenius dari cabang evolusi. Dia melihat mereka bertingkah aneh, tapi dia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita bertemu di tablet Gunung Sumeru dalam 1 bulan. Ya, kata 3 pembudidaya dengan gembira. Mereka membungkuk tangan dan terbang. Yan Chang menyaksikan mereka menghilang di kejauhan, memiliki firasat buruk. Bagaimanapun, aku harus terus berburu, pikir Yan Chang, menghela nafas. Dia terus mencari binatang buas. Orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di Battle Celestial Evolution, tetapi mereka bisa melihat skor tim, karena semua jiwa binatang dicap sehingga ketika seseorang mati, mereka bisa melihatnya. Mereka juga bisa tahu siapa yang membunuhnya berkat jejak Ki. 2 pria duduk di puncak sebuah istana di cabang utama dinasti suci evolusi surgawi. Yan Zun tersenyum dengan gemilang, sementara Yan Duan menarik wajah panjang. Dalam beberapa hari terakhir, skor Yan Chang naik menjadi 30, rekor pribadinya. Bahkan selusin binatang adalah skor yang cukup bagus secara normal. Namun, Yan Di dan Lin Feng sudah membunuh lebih dari 100. Itu angka yang menakutkan. Yan Duan tidak bisa mempercayainya. Yan Zun heran, tapi dia tahu Lin Feng luar biasa, jadi dia hanya tersenyum. Saudaraku, kamu tidak curang, kan? Yan Duan bertanya pada Yan Zun setelah waktu yang lama, setelah melihat skor Lin Feng dan Yan Di. Yan Zun mengerutkan kening dan tersenyum, bagaimana aku bisa menipu? Kamu, para tetua lainnya, dan aku mengirim mereka pergi bersama, bagaimana kita bisa selingkuh? Petik 2. Huff, kita akan melihat dalam 2 bulan, kata Yan Duan dengan dingin. Dia berdiri, bayangannya berkedip, dan dia menghilang. Kinya hanya bubar setelah waktu yang lama. Yan Zun tersenyum dengan acuh tak acuh, kamu tidak berubah. Kamu juga, jawab sebuah suara, tertawa dengan acuh tak acuh. Ekspresi Yan Zun tenggelam, dia memiliki kekuatan lapisan kaisar ketuhanan yang ke-7, dan dia masih belum merasakan ada seseorang di belakangnya. Dia berbalik dan ketika dia melihat siapa itu, dia tampak benar-benar heran, dan tidak bisa mempercayai matanya. Yan Zun adalah pemimpin cabang surgawi, yang dapat membuatnya bereaksi seperti itu. Kamu belum kembali untuk waktu yang lama, Yan Zun tersenyum setelah waktu yang lama. Pria berpakaian hitam itu tampak bingung. Sudah waktunya aku kembali, katanya dengan tenang. Kamu hampir terbunuh kembali pada hari-hari dan kamu berani kembali. Yan Zun menghela nafas, dia bingung. Seseorang akan membantuku membalas dendam. Tapi orang-orang membicarakanmu,
semuanya tidak bisa sama seperti dulu lagi. Jangan khawatir, aku hanya tahu bahwa ada harapan. Aku akan membuat orang-orang membayar, kata pria berpakaian hitam dengan dingin. Bayangannya berkedip dan dia menghilang. Yan Zun menghela nafas, ini bencana. Dia secara mengejutkan kembali. Tidak membunuhnya adalah kesalahan, bisiknya. Dia tampak bingung. Dia melihat ke langit dan memperhatikan jalan celestial. Aku harap dia tidak akan menggunakan orang-orang dari generasi muda. Tingkat kultivasinya semakin tak terduga. Dia pasti lebih kuat dari Tian di Kaisar Langit sekarang. Petik 2. Bab 464, Subscribe Penatua. Lin Feng, hari lain yang tidak berbuah, desah Yandi. Dia berbaring di tanah, kehabisan napas. Mereka telah terbang selama ribuan dan ribuan li, tetapi mereka belum menemukan seekor binatang pun. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha memprovokasi mereka, itu tidak berhasil lagi. Aku tahu itu akan terjadi, desah Lin Feng. Dia jengkel juga. Dia menyesal bahwa dia tidak merencanakan sedikit lebih baik. Dia bisa memperoleh 100 pil bulan ini jika dia merencanakan dengan lebih baik. Apa yang harus kita lakukan? Apa rencananya? Jika kita tidak menemukan lebih banyak binatang buas, mungkin Yan Chang akan menyusul kita, tanya Yandi. Namun, ketika Lin Feng mendengar itu, dia tersenyum mengejek. Kamu pikir Yan Chang bisa menyusul kita? Kami menakuti binatang buas, mereka tidak berani keluar lagi. Jika kita tidak dapat menemukan binatang buas lagi, mereka juga tidak, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Yandi mengangguk setuju setelah berpikir. Lin Feng benar, jika mereka tidak bisa menemukan binatang buas lagi, bagaimana bisa Yan Chang menemukan beberapa binatang? Tentu saja, Lin Feng telah melakukan sebagian besar pekerjaan. Tanpa Lin Feng dan kuali darahnya dari 10.000 hal penciptaan, Yandi tidak akan melakukannya juga. Kemana kita harus pergi bulan ini? Tanya Yandi. Kita belum bisa pergi, kan? Kata Lin Feng. Memang, kami harus menunggu 1 bulan lagi, kata Yandi mengangguk. Karena seperti itu, mari kita terus mencari binatang buas yang saleh. Meskipun kita tidak memiliki jimat Gunung Sumeru, binatang buas berbeda dari binatang iblis. Mereka mungkin tidak akan takut pada kita. Lin Feng tersenyum. Yandi terkejut dan bertanya, saudaraku, kamu ingin menemukan binatang yang saleh. Bagaimana aku bisa? Kamu benar-benar berpikir aku orang seperti itu. Kata Lin Feng, dengan kuat memegang kuali darahnya dari 10.000 hal penciptaan. Jika dia benar-benar bisa menemukan binatang yang saleh, itu akan menjadi luar biasa. Jika dia bisa menghaluskan beberapa binatang suci, pil-pilnya akan jauh lebih kuat. Lin Feng tersenyum sinis ketika dia memikirkan hal itu. Ketika Yandi melihat senyum Lin Feng, dia tahu Lin Feng benar-benar ingin menemukan beberapa. Jadi, katakan padaku, di mana ada binatang buas? Tanya Lin Feng. Yandi menghela nafas, binatang buas yang malang. Vermilion Bird bertanggung jawab untuk menjaga Lautan Api Selatan, kura-kura bertanggung jawab atas Samudra Biru Utara, naga azure bertanggung jawab atas Lautan Awan Timur, dan macan putih adalah yang bertanggung jawab atas Lautan Hutan Barat. Tapi kamu tidak bisa menyerang mereka. Mereka adalah binatang suci, bukan binatang biasa. Pembatasan medan perang evolusi surgawi tidak memengaruhi mereka. Mereka memiliki kekuatan lapisan kaisar yang ilahi, kata Yandi, menghela nafas dengan sedih. Ketika Lin Feng mendengar Yandi, dia hanya tersenyum masam. Alasan mengapa binatang yang saleh bisa menindas binatang buas biasa adalah karena tingkat kultivasi mereka tidak dibatasi. Yah, aku ingin pergi dan melihat keempat binatang itu. Ayo pergi ke Laut Utara dulu, kata Lin Feng setelah memikirkannya selama setengah hari. Namun, dia menyerah pada gagasan untuk memperbaiki mereka. Dia membutuhkan kekuatan lapisan kaisar yang saleh untuk bertarung melawan mereka, kalau tidak, itu tidak mungkin. Ayo pergi, kata Yandi. Apalagi yang bisa dia lakukan? Mereka sudah membunuh lebih dari 100 binatang buas, jadi mereka sudah menang. Jadi sekarang mengapa tidak menjelajah saja? Lin Feng tidak tahu di mana Laut Utara, jadi Yandi memimpin jalan. Mereka terbang sangat cepat. Tak lama setelah mereka pergi, 3 asisten Yan Chang muncul di puncak gunung tempat mereka berada. Pemimpin kelompok menyaksikan Lin Feng dan Yandi pergi, wajahnya bermusuhan dan mengepalkan tinjunya cukup keras untuk meremas mereka. Penasihat militer mengatakan kali ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Lin Feng. Kami tidak bisa gagal. Petik 2. Saudaraku, kami telah menjadi anggota dinasti suci evolusi surgawi selama ratusan tahun. Tujuan kami adalah membantu dinasti Kaisar Langit. Kita harus mematuhi perintah, kata seorang pria di belakangnya, mengangguk dengan hormat. Dia sangat bangga ketika dia berbicara tentang menjadi bagian dari dinasti Kaisar Surgawi. Penasihat militer dan Lin Feng adalah musuh bebuyutan. Dia mengatakan dia tidak akan berhenti merencanakan sampai Lin Feng mati. Huff, mari kita lihat apa yang ingin dilakukan Lin Feng. Kata pria itu dengan dingin. Wajahnya berubah dengan keganasan dan kebencian, dan dia menggertakkan giginya. Warnanya kuning dan tampak menjijikkan. Katakan saja apa yang kamu ingin kami lakukan, saudara.
Kamu kembali ke Yan Chang, berpura-pura khawatir. Kamu memberitahu dia bahwa Lin Feng dan aku terbunuh. Kemudian kamu membawanya ke titik pertemuan. Titik pertemuannya adalah di tengah padang pasir. Ada selusin pembudidaya kuat dari dinasti Kaisar Langit di sana, kami membawa mereka ke sana menggunakan cincin kami. Mereka semua adalah kaisar yang saleh, jadi apapun yang terjadi, mereka akan membunuh Yan Chang. Petik 2. Mengapa kita membunuh Yan Chang? Hehe, idiot, kamu bodoh. Kita bisa menyalahkan Lin Feng untuk itu. Bagaimana kakek Yan Chang, Yan Duan, bereaksi jika menurutnya Lin Feng membunuh Yan Chang? Dia akan membunuh Lin Feng. Selain itu, penasihat militer ingin memastikan rencananya akan berhasil, jadi dia juga ingin Lin Feng datang ke padang pasir. Ketika dia melihat Yan Chang dihancurkan, dia akan turun tangan, dan kemudian kita bisa membunuhnya bersama dengan Yan Chang. Jika Lin Feng dan Yan Chang mati, kita bisa membiarkan Yan Di pergi. Yan Duan akan sangat marah sehingga dia akan membunuh teman-teman dan anggota keluarga Lin Feng. Hehe, kata pria itu dengan galak. Dia tampak mengerikan. Yang dia pikirkan hanyalah perintah yang dia terima. Dia mendengarkan semua yang dinasti Kaisar Langit katakan padanya tanpa berpikir. Mereka telah menghabiskan ratusan tahun di dinasti suci Celestial Evolution, dan mereka akhirnya dapat mengerjakan beberapa proyek besar. Ice Cold Ki bersiul di puncak gunung ketika mereka bertiga pergi. Lin Feng dan Yan diterbang ke arah Laut Utara. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapa penasihat militer dinasti Kaisar Langit? Itu sudah jelas. Bab 465. Lin Feng, kura-kura sangat tua. Kakek aku memberitahu aku bahwa dia telah hidup selama 100.000 tahun. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Gadli kelima, tampaknya. Kembali pada hari-hari, ia memiliki kekuatan ke-6, tetapi kemudian ia menjadi tua dan lelah, dan kekuatannya menurun kembali ke yang kelima. Tapi dia masih salah satu dari 4 binatang saleh dari Battlefield Surgawi. Dia adalah binatang yang saleh pertama dan tertua di sini. Binatang buas lainnya menganggapnya paman. Ketika kamu melihatnya, kamu harus sangat sopan. Jangan membuatnya marah. Kami hanya jiwa di sini, dan kami hanya memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Jika kita membuatnya marah, dia bisa membunuh kita dengan mudah, kata Yandi. Dia takut bahwa Lin Feng akan melakukan sesuatu yang ceroboh. Aku akan berhati-hati, Lin Feng mengangguk. Dia jelas tahu bahwa menyinggung binatang buas akan menjadi kesalahan, terutama yang telah hidup selama 100.000 tahun. Lin Feng tidak bodoh. Lin Feng dan Yan diterbang selama 3 hari 3 malam. Dengan kekuatan lapisan Half Godly Emperor, mereka jauh lebih lambat dari biasanya. Laut itu ratusan ribu li di utara Battlefield Celestial Evolution. Tampaknya tidak terbatas. 3 hari dan 3 malam kemudian, Lin Feng dan Yan kelelahan. Gelombang laut utara raksasa di depan mereka. Sesekali, seekor ikan melompat keluar dari air. Bagaimana kita bisa menemukan kura-kura? Kata Lin Feng, melirik kakinya berlumpur dan berpasir. Rasanya enak. Pasirnya biru di sini. Lin Feng menemukan itu sangat indah sehingga ia mengambil beberapa dan memasukkannya ke dalam cincinnya. Dia akan memberikannya kepada Huang Nu setelah keluar. Kura-kura tinggal di istana laut di bawah air, kata Yandi. Dia terjun ke dalam air dan menghilang. Lin Feng mengikutinya. Lin Feng terjun ke kedalaman laut. Yandi tepat di depannya. Mereka berenang menuju istana. Mereka melihat beberapa makhluk air yang aneh. Beberapa dari mereka luar biasa dan besar, dan mereka juga tidak lemah. Mereka memiliki kekuatan lapisan Half Godly Emperor. Setelah beberapa jam, Lin Feng akhirnya melihat istana laut yang megah. Ukurannya ratusan li. Ini adalah pertama kalinya Lin Feng melihat sesuatu seperti itu. Bangunan itu lebih megah daripada apapun yang Lin Feng lihat di dunia luar. 4 binatang yang saleh adalah penguasa di dunia ini. Meskipun Celestial Evolution Battlefield bukan dunia nyata, ada beberapa makhluk nyata di sini. Keempat binatang yang saleh adalah makhluk nyata, dan mereka berteman baik dengan kakek aku dan kakek Yan Chang. 4 binatang saleh dapat melakukan perjalanan bola-balik seperti yang mereka inginkan. Mereka juga dapat menggunakan klon untuk bepergian. Mereka bahkan dapat merekrut murid ketika mereka menemukan seseorang yang luar biasa. Kamu belum tahu tentang mereka, tetapi ketika kamu pergi ke Godsland, kamu mungkin akan mendengar tentang murid-murid binatang buas yang saleh. Murid Tortoise sudah tidak ada di sini lagi, dia bepergian. Kamu mungkin bertemu dengannya suatu hari nanti, Yandi menjelaskan ketika mereka berenang ke depan. Ketika mereka memasuki istana, tidak ada air lagi dan mereka bisa berjalan normal. Jika kura-kura tidak keluar, dia seharusnya berada di istana beristirahat. Kita dapat menemukan beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting. Catatan penerjemah, ini adalah permainan kata-kata karena dalam bahasa Cina, prajurit udang dan jenderal kepiting adalah ungkapan yang berarti pasukan yang tidak efektif atau tentara yang tidak punya harapan dan tanyakan kepada mereka di mana dia, kata Yandi. Dia telah menghabiskan hampir setahun dengan Yan Hui, dan dia mengerti banyak tentang dunia ini. Dia lebih baik daripada ensiklopedia. Lin Feng dan Yan pergi ke kedalaman istana.
Mereka menemukan seorang jenderal, lobster dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Lin Feng meraihnya di tangannya. Lobster bisa berbicara, tetapi suaranya terdengar mengerikan, seperti bebek. Beraninya kamu datang ke istana kura-kura, manusia, kata lobster, melambaikan penjepitnya. Kami di sini bukan untuk menimbulkan masalah, kami datang untuk menyambut Tuan Kura-Kura. Kami tidak dapat menemukannya, jadi kami ingin bertanya di mana dia, kata Yandi, tersenyum lembut. Ketika lobster mendengar hal itu, dia berkata, lepaskan aku kalau begitu. Pergi, kata Lin Feng, mengangguk dan meletakkan lobster kembali ke tanah. Lobster melihat mereka dengan hati-hati. Mereka tidak terlihat seperti musuh, jadi dia bertanya, apakah kamu benar-benar di sini untuk menyambut Tuan Kura-Kura? Ya, di mana dia? Jawab Yandi, mengangguk dan tersenyum. Dia bersama Azure Dragon, mereka bermain catur. Kamu bisa pergi ke sana. Aku pernah mendengar bahwa Azure Dragon membawa muridnya yang hebat, dia ingin bertukar pandangan tentang budidaya dengan murid hebat kura-kura, tetapi dia sudah pergi, kata lobster perlahan. Lin Feng tidak menangkapnya lagi. Yandi dan Lin Feng terkejut bahwa Azure Dragon ada di sini. Saudaraku, itu keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Jika kita pergi ke tempat lain, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan dua binatang yang saleh, kata Yandi. Dia bersemangat. Memiliki kesempatan untuk bertemu dua binatang buas yang indah itu luar biasa, dan di atas itu murid Azure Dragon juga ada di sini. Ayo pergi ke istana kerajaan, kata Yandi. Dia melintas ke arah istana kerajaan. Yandi lebih tua, tapi dia lebih bersemangat, Lin Feng lebih serius. Lin Feng mengikutinya dengan cermat. Mereka dengan cepat tiba di depan istana kerajaan. Yandi tampak enggan, dan tidak berani memasuki istana. Lin Feng tetap berhati-hati juga. Mereka takut bahwa binatang buas akan menyerang mereka jika mereka masuk. Mereka cukup lemah karena tingkat budidaya mereka dibatasi. Mereka hanya memiliki kekuatan kaisar setengah dewa, mereka tidak bisa bertarung melawan kaisar-kaisar saleh. Haha, Little Long, aku tahu kamu puas dengan muridmu Li Chuan. Murid aku Feng Lingzi juga cukup kuat. Sayangnya, dia tidak ada di sini. Dia sudah bepergian. Petik 2. Kamu mengirimnya keluar karena kamu berharap dia bisa menjadi terkenal. Saat Lin Feng dan Yan diragu-ragu, mereka mendengar seseorang tertawa keras di dalam. Meskipun suaranya serak, mereka terdengar bagus. Lin Feng dan Yan saling melirik, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Semua orang melihat Lin Feng dan Yan dari kepala ke kaki. Setelah waktu yang lama, seorang lelaki tua dengan pakaian biru dengan janggut putih tersenyum dan berkata perlahan, Cucu Yan Zun ada di sini. Hehe. Cucu Yan Zun, dua cabang sedang bersaing, kan? Mereka ada di sini untuk membunuh binatang buas, kan? Kata pria parubaya dengan pakaian biru. Dia tampak heroik dan ekspresinya tajam. Dia memiliki dua tanduk naga di kepalanya, dan tampak secara alami mengintimidasi. Pria parubaya itu memandang Lin Feng dan Yandi, lalu memandangi pria tua itu dan bertanya, mereka bepergian ribuan li untuk datang ke sini. Dia adalah kura-kura. Pria parubaya dengan pakaian biru adalah Azure Dragon. Terima kasih sudah subscribe Penatua.